Langit di atas desa kami sore itu berwarna jingga pekat, seolah ikut merasakan beratnya perpisahan yang menggantung di udara. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam dan wangi bunga melati dari pekarangan tetangga. Aku berdiri di ambang pintu gubuk kami yang reot, memeluk tubuh mungil Rizal, putra semata wayang kami yang baru berusia 6 tahun. Mataku tak pernah lepas dari sosok Bima, suamiku, yang tengah berjongkok, merapikan tali sepatunya yang sudah usang. Di sebelahnya, tergeletak sebuah tas ransel dekil yang isinya tak lebih dari beberapa helai pakaian ganti, sebungkus nasi dengan lauk seadanya, dan sebotol air minum. Namun, di dalam tas itu, ia juga membawa seluruh harapan kami, seluruh mimpi tentang kehidupan yang lebih baik, yang selama ini hanya menjadi angan-angan di tengah himpitan kemiskinan. "Mas, apa harus sekarang perginya?" tanyaku lirih, suara tercekat di tenggorokan. Ini bukan kali pertama aku menanyakan hal itu hari ini, tapi rasa cemas di hatiku tak kunjung reda. Bima bangkit berdiri, tubuhnya yang tegap dan kulitnya yang legam terbakar matahari kini tampak sedikit lebih kurus. Ia menatapku dengan sorot mata yang berusaha ia buat setenang mungkin, meski aku bisa melihat kilat keraguan di sana. Ia mengulurkan tangannya, mengusap lembut pipi Rizal yang bersandar di bahuku. "Harus, Anissa. Harus," jawabnya tegas, namun nadanya melembut. "Kamu lihat sendiri, di desa ini sudah tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan. Sawah Pak Lurah sudah selesai digarap, proyek jembatan sudah rampung. Aku tidak bisa hanya duduk diam melihatmu dan Rizal menahan lapar." Kata-katanya adalah belati yang mengiris hatiku. Itu adalah kebenaran yang pahit. Selama berbulan-bulan, kami hidup dalam kesulitan. Bima, yang hanya seorang pekerja serabutan, semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Penghasilanku sebagai buruh cuci di beberapa rumah tetangga hanya cukup untuk membeli beras dan lauk seadanya, seringkali kami harus berutang di warung Mak Ijah. Buku-buku sekolah Rizal pun sudah mulai kusam dan beberapa halamannya sobek, aku belum sanggup membelikannya yang baru. "Tapi, kota itu jauh, Mas. Kata orang, hidup di sana lebih kejam. Bagaimana kalau Mas tidak dapat pekerjaan? Bagaimana kalau..." Bima meletakkan jari telunjuknya di bibirku. "Jangan berpikir yang tidak-tidak. Aku ini laki-laki, Anissa. Tanggung jawabku untuk menafkahi kalian. Johnny, temanku, sudah lebih dulu di sana. Katanya ada banyak proyek bangunan besar. Gajinya lumayan, cukup untuk kita makan, untuk sekolah Rizal, dan mungkin kita bisa memperbaiki atap rumah kita yang bocor ini." Ia menunjuk ke arah langit-langit dapur yang ditambal dengan plastik seadanya. Setiap kali hujan deras, kami harus sibuk meletakkan ember dan baskom di beberapa titik untuk menampung air. Mimpi Bima sederhana, namun terasa begitu agung di telingaku. Rizal, yang sedari tadi diam, akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya yang bulat dan bening menatap ayahnya dengan polos. "Bapak mau kemana? Kok bawa tas besar?" Bima tersenyum, senyum yang dipaksakan untuk menutupi kesedihannya. Ia berjongkok lagi, menyejajarkan tingginya dengan putra kami. "Bapak mau pergi kerja, Nak? Jauh? Di kota? Bapak mau cari uang yang banyak, biar bisa belikan Rizal mainan mobil-mobilan yang bagus, seragam sekolah baru, sama sepatu baru yang tidak bolong lagi." Mata Rizal berbinar mendengar janji itu. "Benar, Pak? Nanti Rizal bisa punya mobil-mobilan yang ada lampunya." "Tentu saja, jagoan Bapak. Nanti Bapak kirim uangnya buat Ibu, biar Ibu yang belikan, ya? Rizal di sini harus jadi anak baik, jangan nakal, nurut sama Ibu, dan rajin sekolah. Jadilah laki-laki yang menjaga Ibu selama Bapak pergi." Rizal mengangguk dengan semangat. "Siap, Pak. Rizal janji akan jaga Ibu." Bima memeluk putranya erat, begitu erat seolah tak ingin melepaskannya. Aku bisa melihat bahunya bergetar. Ia memejamkan mata sejenak, menelan semua gejolak emosi yang berkecamuk di dadanya. Setelah beberapa saat, ia melepaskan pelukannya dan kembali menatapku. "Anissa, aku titip Rizal padamu," ucapnya serak. "Uang yang kusimpan di bawah kaleng biskuit itu mungkin hanya cukup untuk seminggu, paling lama 2 minggu. Aku janji, sebelum uang itu habis, aku akan mengirimimu kabar dan uang. Aku janji." Aku hanya bisa mengangguk,
Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya luruh membasahi pipi. Tanganku gemetar saat meraih tangannya dan mencium punggung tangannya dengan taksim. Aroma keringat dan tanah yang melekat di kulitnya adalah aroma kerja keras yang selama ini menghidupi kami. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa salat. Kalau sudah sampai, langsung kabari aku, pesanku di sela isak tangis. Pasti, sayang. Pasti, jawabnya. Ia mengecup keningku lama, lalu beralih mengecup kedua pipi Rizal. Dengan langkah berat, ia membalikkan badan, menyandang ranselnya, dan mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang menjauh dari rumah kami. Aku terus memandanginya, memeluk Rizal yang melambaikan tangan kecilnya. Sosok Bima semakin mengecil, ditelan oleh kelokan jalan dan keremangan senja. Hingga akhirnya, ia benar-benar lenyap dari pandangan. Saat itulah aku merasa separuh jiwaku ikut pergi bersamanya. Aku memeluk Rizal lebih erat, mencoba mencari kekuatan dari tubuh mungilnya. Ayo masuk, nak. Udara sudah mulai dingin. Kami masuk ke dalam rumah yang terasa berkali-kali lipat lebih sepi dan hampa. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku melayang, membayangkan perjalanan Bima, membayangkan kerasnya kehidupan kota yang akan dihadapinya. Aku berdoa tanpa henti, memohon pada Yang Kuasa agar melindungi suamiku dan memberinya kemudahan dalam mencari rezeki. Hari pertama tanpa Bima terasa aneh. Hari kedua terasa sepi. Hari ketujuh, rasa cemas mulai merayapiku seperti akar-akar pohon yang menjalar. Uang yang ditinggalkan Bima benar-benar sudah menipis. Aku menggunakannya sehemat mungkin, memasak nasi dengan lauk tempe atau tahu saja, memastikan Rizal tetap bisa makan 3 kali sehari meskipun sederhana. Aku terus menunggu kabar. Setiap kali ada suara motor berhenti di depan rumah, jantungku berdebar kencang, berharap itu adalah Pak Pos yang membawa surat atau wesel. Tapi harapan itu selalu pupus. Tak ada kabar, tak ada berita. 2 minggu berlalu. Uang simpanan sudah habis sama sekali. Beras di dapur hanya tersisa untuk sekali masak. Aku terpaksa kembali berutang di warung Mak Ijah. Suamimu belum kirim uang, Nisa? Tanya Mak Ijah dengan tatapan prihatin saat aku mengambil sebungkus mie instan dan beberapa butir telur. Aku tersenyum kecut. Belum, Mak. Mungkin di kota sinyalnya susah, atau mungkin dia masih sibuk sekali cari kerja. Aku mencoba membela suamiku, lebih tepatnya mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Bawa saja dulu, catat di buku seperti biasa, kata Mak Ijah. Aku tahu ia iba padaku, tapi rasa iba itu justru membuatku merasa semakin kecil dan tak berdaya. Bulan pertama berlalu tanpa kabar. Utangku di warung semakin menumpuk. Para tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang menatapku dengan kasihan, ada pula yang menatapku dengan sinis, seolah aku adalah perempuan bodoh yang ditinggal lari oleh suaminya. Setiap malam, Rizal akan bertanya, "Ibu, kapan Bapak telepon?" "Rizal kangen," kata Bapak, "mau belikan mobil-mobilan." Pertanyaan itu seperti sembilu yang menyayat hatiku. Aku hanya bisa memeluknya dan berkata, "Sabar ya, Nak. Bapak pasti sedang bekerja keras sekali buat kita. Kita doakan saja Bapak sehat dan cepat dapat uang, ya." Aku mulai menambah jam kerjaku sebagai buruh cuci. Jika biasanya aku hanya mencuci di 2 rumah, kini aku menawarkan jasaku ke 5 rumah. Pagi-pagi sekali setelah mengantar Rizal ke sekolah, aku akan berkeliling dari rumah ke rumah, mengucek pakaian kotor dengan tangan hingga kulitku terasa perih dan melepuh. Punggungku terasa seperti mau patah, tapi aku tak peduli. Yang penting, aku bisa membawa pulang beberapa ribu rupiah untuk membeli beras dan lauk pauk. 3 bulan, 6 bulan, setahun. Bima tak pernah pulang. Tak pernah ada kabar, tak secarik surat, tak sepeser pun uang yang ia kirimkan. Janjinya di ujung senja hari itu seolah larut bersama sang waktu, memudar tanpa jejak. Harapan di hatiku perlahan-lahan berubah menjadi kekecewaan, lalu kekecewaan itu mengeras menjadi gumpalan kepedihan yang menyesakkan dada. Aku berhenti menunggunya. Aku berhenti berharap pada janji-janjinya. Aku sadar, kini hanya ada aku dan Rizal. Aku harus menjadi ayah sekaligus ibu baginya. Aku harus kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi terutama untuk malaikat kecilku yang hanya memiliki aku di dunia ini.
Suatu sore yang terik, saat aku sedang beristirahat sejenak setelah mencuci tumpukan pakaian, Rizal pulang dari sekolah dengan wajah murung. Ia tidak langsung bermain seperti biasanya, melainkan duduk di sampingku sambil memeluk tas sekolahnya yang lusuh. "Kenapa, Nak? Kok sedih begitu?" tanyaku sambil mengusap kepalanya yang berkeringat. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Ibu, tadi teman-teman Rizal mengejek Rizal. Katanya Rizal tidak punya bapak. Katanya bapak Rizal pergi tidak sayang lagi sama kita." Dad! Jantungku seolah berhenti berdetak. Dunia di sekelilingku terasa berputar. Inilah ketakutan terbesarku. Luka yang selama ini kurasakan, kini mulai dirasakan juga oleh putraku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Aku tidak boleh terlihat lemah di depannya. Aku menarik Rizal ke dalam pelukanku. "Dengarkan ibu, sayang. Omongan teman-temanmu itu tidak benar. Bapak sayang sekali sama Rizal. Bapak sedang bekerja sangat keras di tempat yang sangat jauh. Mungkin di sana Bapak tidak bisa telepon kita. Tapi Rizal harus percaya, Bapak sayang sama kita." Bohong. Aku tahu aku sedang berbohong. Tapi kebohongan itu terasa perlu untuk melindungi hati kecilnya. Rizal menatapku dengan matanya yang bening. "Tapi kapan Bapak pulang, Bu?" Aku terdiam. Aku tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Aku hanya bisa memeluknya lebih erat, membiarkan kehangatan tubuhnya menjadi satu-satunya penguatku. Malam itu, setelah Rizal tertidur pulas, aku menangis sejadi-jadinya di sudut dapur yang gelap. Aku menumpahkan semua rasa sakit, kecewa, dan lelah yang selama ini kupendam. Aku marah pada Bima, pada takdir, pada keadaanku. Mengapa ia begitu tega? Mengapa ia meninggalkan kami seperti ini, tanpa penjelasan, tanpa kepedulian sedikitpun? Apakah ia tidak pernah berpikir, bagaimana kami makan? Bagaimana Rizal sekolah? Apakah ia sudah melupakan kami begitu saja? Di tengah isak tangisku, pandanganku jatuh pada sebungkus tepung terigu, sisa dari uang upah cucianku hari ini. Tiba-tiba, sebuah kenangan melintas di benakku. Kenangan tentang ibuku. Dulu, setiap kali ada acara selamatan di kampung, ibuku selalu menjadi orang yang paling dicari untuk membuat kue. Tangannya begitu terampil mengolah adonan, menciptakan kue-kue tradisional yang lezat. Aku sering membantunya, belajar cara menakar bahan, cara mengaduk adonan dengan benar, dan cara memanggangnya dengan api kayu hingga matang sempurna. "Tangan perempuan itu anugerah, Enduk," kata ibuku suatu ketika. "Dari tangan ini, kita bisa menciptakan kehangatan untuk keluarga." Sebuah ide mulai terbentuk di kepalaku. Ide yang terasa gila dan mustahil, namun entah kenapa memberikan secercah cahaya di tengah kegelapan yang menyelimutiku. Bagaimana jika aku mencoba membuat kue? Aku tidak punya modal banyak, tapi mungkin aku bisa memulainya dari yang paling sederhana. Kue bolu kukus gula merah, kesukaan almarhumah ibuku. Dengan sisa-sisa tenaga dan harapan yang kumiliki, aku bangkit. Aku menyalakan lampu teplok yang cahayanya remang-remang. Aku keluarkan semua bahan yang kubutuhkan, tepung terigu, beberapa butir telur ayam kampung dari tetangga yang kubarter dengan tenagaku, gula merah yang kusisir halus, dan sedikit minyak goreng. Tanganku yang kasar karena sabun cuci kini mulai bergerak dengan ragu, mencoba mengingat kembali ajaran ibuku. Aku mengaduk adonan dengan sendok kayu, menuangkannya ke dalam cetakan-cetakan kecil yang terbuat dari daun pisang. Aku menyiapkan panci kukusan di atas tungku kayu. Aroma manis gula merah yang bercampur dengan wangi pandan mulai menguar, memenuhi ruangan dapur kami yang sempit. Aroma itu seperti membangkitkan kembali semangat hidupku yang hampir padam. Itu bukan sekadar aroma kue, itu adalah aroma harapan. 1 jam kemudian, kue-kue bolu itu matang. Bentuknya mungkin tidak sempurna, tapi rasanya mengingatkanku pada kehangatan pelukan ibuku. Aku menatap kue-kue itu dengan mata berkaca-kaca. Inilah awal dari perjuanganku. Aku tidak akan lagi menggantungkan hidup pada janji seorang lelaki yang telah mengkhianatiku. Aku akan berdiri di atas kakiku sendiri. Aku akan membangun istanaku sendiri, untukku dan untuk Rizal, dengan tanganku sendiri. Dimulai dari adonan sederhana di dapur yang reot ini. Keesokan paginya, aku membawa nampan berisi kue bolu kukus itu, menitipkannya di warung Mak Ijah. Wah,
Wangi sekali kuemu, Nisa. Kamu bikin sendiri? Puji Mak Ijah. Iya, Mak. Coba-coba. Titip jual di sini ya, Mak. Siapa tahu ada yang mau, kataku penuh harap. Siang harinya, saat aku pulang mengambil rantang cucian, Mak Ijah menyambutku dengan senyum lebar. Nisa, kuemu habis. Ludes. Tadi Pak Lurah beli, katanya enak sekali. Besok bikin lagi ya, yang lebih banyak. Aku terpana. Jantungku berdebar kencang karena bahagia. Untuk pertama kalinya setelah setahun lebih, aku merasakan kebahagiaan yang tulus. Uang beberapa ribu rupiah hasil penjualan kue itu kugenggam erat-erat. Uang ini terasa jauh lebih berharga daripada semua uang yang pernah diberikan Bima kepadaku. Karena ini adalah hasil jerih payahku sendiri. Malam itu, aku membelikan Rizal sebungkus nasi dengan lauk telur dadar kesukaannya. Wah, enak sekali, Bu. Kok hari ini makanannya spesial? Tanyanya dengan mulut penuh nasi. Aku tersenyum, mengusap kepalanya dengan sayang. Karena hari ini adalah hari pertama perjuangan Ibu. Dan Ibu janji, Nak, mulai sekarang, Ibu akan pastikan perutmu selalu kenyang dan masa depanmu cerah. Hanya kita berdua, Ibu dan Rizal. Rizal menatapku, mungkin ia tidak sepenuhnya mengerti arti kata-kataku. Tapi ia tersenyum, senyum yang memberikan kekuatan tak terhingga bagiku. Di tengah rumah kami yang sederhana, di bawah cahaya lampu teplok yang temaram, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan mengubah air mata menjadi adonan, mengubah kepedihan menjadi kekuatan, dan membangun kembali hidup kami dari nol. Kisah Bima telah kututup rapat-rapat di sudut tergelap hatiku. Kini, saatnya aku menulis babak baru dalam hidupku. Babak yang berjudul Anissa dan Rizal. Fajar baru saja merekah, menyemburkan sapuan warna lembayung dan oranye di ufuk timur, namun di dalam gubuk kecilku, kehidupan sudah dimulai. Cahaya remang dari lampu teplok yang masih menyala beradu dengan cahaya pagi yang menyusup malu-malu melalui celah-celah dinding bambu. Aku sudah terjaga sejak azan subuh pertama berkumandang, bahkan mungkin jauh sebelumnya. Tidurku tak pernah lagi lelap semenjak Bima pergi, namun kini, ada alasan lain yang membuat mataku terbuka, sebuah semangat baru yang membara, dipicu oleh kesuksesan kecil kemarin. Uang hasil penjualan kue bolu kukus pertama kugenggam erat di telapak tanganku. Jumlahnya tak seberapa, hanya cukup untuk membeli sekilo tepung, setengah kilogram gula, dan beberapa butir telur lagi. Namun, nilai dari lembaran-lembaran uang lusuh itu jauh melampaui angka yang tertera. Itu adalah bukti. Bukti bahwa aku bisa. Bukti bahwa tanganku, yang selama setahun terakhir hanya akrab dengan busa sabun dan pakaian kotor, masih bisa menciptakan sesuatu yang manis dan berharga. Rizal masih terlelap di atas tikar pandan kami yang tipis, napasnya teratur dan damai. Wajah polosnya adalah bahan bakar utama dari seluruh perjuanganku. Aku mengecup keningnya dengan lembut, berjanji dalam hati bahwa aku tidak akan pernah membiarkan mimpi-mimpinya terenggut oleh kemiskinan. Aku berjingkat pelan menuju dapur, tempat tungku tua peninggalan ibuku sudah menanti. Hari ini, aku akan membuat adonan yang lebih banyak. Jika kemarin aku hanya membuat 20 kue, hari ini aku menargetkan 40. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang memikirkannya. Ada campuran antara antusiasme dan rasa takut. Bagaimana jika hari ini kueku tidak senak kemarin? Bagaimana jika tidak ada yang membeli? Aku menepis semua keraguan itu jauh-jauh. Kegagalan bukanlah pilihan saat perut putramu bergantung pada usahamu. Aku mulai dengan meniup bara sisa semalam di dalam tungku, menambahkan beberapa potong kayu bakar kering hingga api kembali menyala dengan stabil. Suara gemertak kayu yang terbakar menjadi musik penyemangat di pagi buta itu. Sambil menunggu air di dalam dandang besar mendidih, aku mulai menyiapkan bahan-bahan di atas meja bambu yang sudah reyot. Aku mengayak tepung terigu dengan saringan tua, memastikan tidak ada gumpalan. Gerakanku masih sedikit kaku, tapi aku mencoba mengingat setiap detail yang diajarkan ibuku. Mengayak tepung itu seperti menyaring niat, enduk, begitu kata beliau dulu. Pastikan niatmu bersih, tulus, agar hasil kuemu nanti bisa membawa kebahagiaan bagi yang memakannya. Kata-kata itu kini terasa begitu relevan. Niatku bukan lagi sekadar mencari uang, tapi juga membuktikan harga diriku sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu.
Aku memecahkan telur satu persatu ke dalam mangkuk besar. Setiap butir telur adalah harapan. Aku mengocoknya bersama gula pasir menggunakan pengocok manual yang terbuat dari kawat. Tanganku bergerak memutar dengan cepat, menciptakan pusaran di dalam adonan. Awalnya terasa ringan, namun semakin lama semakin berat. Peluh mulai membasahi keningku, lenganku terasa pegal, tapi aku tidak berhenti. Aku membayangkan setiap putaran pengocok ini adalah langkah maju menjauhi keputusasaan. Aku harus terus berputar, terus bergerak, hingga adonan ini mengembang sempurna, sama seperti harapanku yang harus kubuat mengembang. Setelah adonan telur dan gula mengembang, putih, dan berjejak, aku memasukkan tepung terigu yang sudah diayak secara bertahap, diselingi dengan santan kelapa segar yang kuperas sendiri subuh tadi. Aku mengaduknya perlahan dengan teknik aduk balik, memastikan adonan tetap ringan dan tidak turun. Aroma wangi dari daun pandan yang kutambahkan sebagai pewangi alami mulai menguar, memenuhi setiap sudut dapur. Aroma ini, aroma sederhana dari alam, terasa jauh lebih menenangkan daripada parfum mahal manapun. Proses menuang adonan ke dalam cetakan-cetakan kecil yang sudah kuolesi minyak adalah bagian yang paling kunikmati. Aku melakukannya dengan penuh konsentrasi, memastikan setiap cetakan terisi dengan takaran yang pas. Saat itulah Rizal terbangun. Ia berjalan mengucek matanya, lalu menghampiriku di dapur. "Wangi sekali, Bu," gumamnya dengan suara serak khas orang bangun tidur. Ia mengendus-endus udara seperti anak anjing yang penasaran. "Ibu bikin kue lagi?" Aku tersenyum dan mengangguk. "Iya, sayang. Hari ini ibu bikin yang banyak. Nanti Rizal boleh bantu ibu, ya?" Matanya langsung berbinar. "Boleh, Bu. Rizal mau bantu." Kehadirannya memberiku energi tambahan. Sambil menunggu kue bolu kukus matang di dalam dandang, aku mulai menyiapkan adonan kedua. Kali ini aku ingin mencoba resep lain yang kuingat dari buku catatan resep ibuku yang sudah kusam, kue putu ayu. Warnanya yang hijau cantik dari sari daun suji, dengan taburan kelapa parut gurih di atasnya, pasti akan menarik perhatian. Membuat kue putu ayu memiliki tantangan tersendiri. Aku harus memastikan kelapa parut yang diletakkan di dasar cetakan cukup padat agar tidak ambiar saat kue dikeluarkan, namun juga tidak terlalu keras. Adonannya pun harus pas kekentalannya. Percobaan pertamaku tidak begitu mulus. Beberapa kue bentuknya sedikit miring, dan kelapanya ada yang rontok. Aku hampir saja menyerah, tapi kemudian aku melihat Rizal yang menatapku dengan penuh kekaguman. "Kue ibu warnanya hijau, bagus," serunya riang. Aku tersenyum. "Ya, setidaknya warnanya bagus. Aku tidak boleh mudah putus asa." Aku mencoba lagi dengan sisa adonan, kali ini dengan lebih teliti dan sabar. Hasilnya jauh lebih baik. Saat bolu kukus pertama matang dan kuangkat dari dandang, uap panas mengepul, membawa aroma manis yang begitu menggoda. Kue-kue itu merekah sempurna di bagian atasnya, seperti senyuman yang terkembang. Hatiku menghangat. Inilah senyuman takdir untukku. Rizal menjadi asisten kecilku yang paling bersemangat. Ia membantuku menyusun kue-kue yang sudah dingin di atas nampan bambu yang besar. Jari-jari mungilnya bergerak dengan hati-hati, seolah sedang memegang benda paling berharga di dunia. "Nanti kalau kuenya laku semua, uangnya buat apa, Bu?" tanyanya. Aku berhenti sejenak dari pekerjaanku, lalu menatapnya. "Uangnya kita tabung. Sebagian untuk beli beras dan lauk, sebagian lagi untuk beli buku dan seragam baru buat Rizal, dan sisanya kita kumpulkan untuk modal bikin kue lebih banyak lagi." "Berarti nanti Rizal bisa punya buku gambar baru?" "Tentu saja, sayang. Buku gambar, pensil warna, semuanya akan ibu belikan." Wajahnya berseri-seri. Kebahagiaan sederhana itulah yang membuat semua kelelahanku sirna tak berbekas. Pagi itu, aku membawa 2 nampan penuh kue ke warung Mak Ijah. 1 nampan berisi bolu kukus gula merah yang sudah terbukti disukai, dan 1 nampan lagi berisi kue putu ayu sebagai produk baru. Mak Ijah menyambutku dengan antusias. "Wah, makin rajin kamu, Nisa. Ada kue baru juga rupanya. Cantik sekali warnanya," puji Mak Ijah sambil menata kue-kueku di etalase warungnya. "Doakan laku ya, Mak, pintaku. Pasti laku." "Kue buatan tangan yang tulus itu rasanya beda," ujarnya penuh keyakinan. "Benar saja,
Siang itu saat aku kembali, Mak Ijah memberiku kabar gembira. Kueku tidak hanya ludes terjual, tapi juga ada beberapa orang yang memesan secara langsung kepadaku. Bu RT memesan 30 kue bolu untuk acara arisan besok lusa. Pak Carik, sekretaris desa, memesan 50 kue campur untuk rapat di balai desa akhir pekan nanti. Aku terperangah. Tubuhku terasa lemas saking bahagianya. Pesanan? Aku mendapatkan pesanan pertamaku. Ini di luar dugaanku. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali pada Mak Ijah, yang dengan tulus ikut senang melihat keberhasilanku. Dengan uang muka dari pesanan Bu RT, aku bisa membeli bahan-bahan dalam jumlah yang lebih banyak. Aku bahkan bisa membeli sebuah pengocok telur manual baru yang lebih kokoh dan sebuah mangkuk adonan yang lebih besar. Bagi orang lain, mungkin itu hanya barang sepele. Tapi bagiku, itu adalah investasi pertama dalam bisnisku, sebuah langkah besar menuju impianku. Malam itu, setelah menyelesaikan semua pekerjaanku, aku duduk di beranda depan gubuk kami. Aku mengambil sebuah ruas bambu yang cukup besar, lalu dengan pisau, aku membuat lubang kecil di bagian atasnya. Inilah celengan pertamaku. Aku memasukkan sisa keuntungan penjualan hari ini ke dalamnya. Suara gemerincing kon yang jatuh ke dasar bambu adalah melodi terindah yang pernah kudengar. Aku menamai bambu itu, celengan mimpi Rizal. Setiap hari, rutinitas itu terus berlanjut. Aku bangun lebih pagi, tidur lebih malam. Tanganku yang dulu perih karena sabun cuci, kini kapalan karena terus-menerus mengocok adonan dan memarut kelapa. Punggungku sering terasa sakit karena terlalu lama membungkuk di depan tungku. Tapi aku tidak pernah mengeluh. Setiap kali rasa lelah datang, aku akan memandang wajah Rizal atau mengguncang celengan mimpi Rizal. Suara kon di dalamnya selalu berhasil membangkitkan kembali semangatku. Berita tentang Kubu Anissa mulai menyebar dari mulut ke mulut. Bukan hanya karena rasanya yang lezat dan harganya yang murah, tapi juga karena cerita di baliknya. Cerita tentang seorang istri yang ditinggalkan suaminya, yang berjuang menghidupi anaknya seorang diri melalui kue-kue buatannya. Banyak ibu-ibu di desa yang terinspirasi dan bersimpati. Mereka tidak hanya membeli kueku, tapi juga seringkali memberiku semangat, atau bahkan membawakan beberapa sisir pisang atau sebutir kelapa dari kebun mereka untuk kubuat kue. Aku belajar banyak hal baru setiap hari. Aku belajar mengelola keuangan, meskipun masih sangat sederhana. Aku mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan di buku tulis bekas Rizal. Aku belajar berinovasi, mencoba resep-resep baru seperti kue lapis, onde-onde, hingga lemper. Ada kalanya aku gagal, adonan bantat, kue gosong, atau rasanya tidak pas. Saat itu terjadi, aku akan merasa sangat sedih dan rugi. Tapi Rizal selalu ada di sampingku. Tidak apa-apa, Bu. Besok kita coba lagi. Yang gosong ini biar Rizal saja yang makan, rasanya masih enak kok, katanya sambil mengunyah kue lapis yang sedikit keras hasil eksperimenku. Kata-kata polosnya itu selalu berhasil membuatku tersenyum dan bangkit kembali. Suatu hari, sebuah tantangan besar datang. Aku mendapat pesanan 100 kotak kue untuk acara hajatan pernikahan putri Pak Lurah. Ini adalah pesanan terbesarku sejauh ini. Aku merasa senang sekaligus panik. Aku tidak mungkin mengerjakannya sendirian dengan peralatan seadanya. Aku memberanikan diri meminta bantuan pada Yuminah, tetangga sebelahku yang juga seorang janda dan sering membantuku menjaga Rizal saat aku sibuk. Maukah membantuku membuat kue pesanan Pak Lurah? Nanti ada upahnya, tentu saja, tawarku dengan ragu. Di luar dugaan, Yuminah tersenyum lebar. Tentu saja mau, Nisa. Dengan senang hati. Aku sudah lama mengagumi semangatmu. Anggap saja ini aku ikut belajar membuat kue darimu. Malam itu, dapur kecilku terasa lebih hidup. Aku dan Yuminah bekerja bahu-membahu, ditemani celotehan Rizal yang berusaha membantu mengelap daun pisang. Kami tertawa, bercanda, sambil terus bekerja tanpa lelah. Untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kehadiran Yuminah memberiku kekuatan baru. 3 hari 3 malam kami bekerja keras. Rumahku penuh dengan aroma kue yang semerbak. Saat hari H tiba, 100 kotak kue berisi aneka jajanan pasar buatanku tertata rapi, siap diantar ke rumah Pak Lurah. Aku memandang hasil kerja kerasku dengan mata berkaca-kaca. Siapa sangka,
Perempuan yang setahun lalu menangis putus asa di sudut dapur yang sama, kini bisa menghasilkan semua ini? Pujian datang dari mana-mana. Para tamu di acara pernikahan itu memuji kelezatan kue-kueku. Pak Lurah secara pribadi datang menemuiku untuk mengucapkan terima kasih dan memberiku bonus tambahan. Teruskan usahamu, Nisa. Kamu perempuan hebat. Desa ini bangga padamu, kata Pak Lurah. Kata-kata itu terasa seperti medali kehormatan bagiku. Sejak saat itu, pesanan semakin mengalir deras. Aku bukan lagi sekadar penjual kue titipan di warung, tapi sudah menjadi penyedia kue untuk berbagai acara di desa kami dan bahkan desa tetangga. Dengan keuntungan yang terkumpul, hal pertama yang kulakukan adalah memenuhi janjiku pada Rizal. Aku membawanya ke pasar dan membelikannya seragam sekolah baru, sepatu baru yang tidak berlubang, tas baru, serta buku gambar dan satu set pensil warna yang paling bagus. Aku tak akan pernah melupakan ekspresi wajahnya saat itu. Matanya berbinar-binar, senyumnya merekah begitu lebar. Ia memeluk semua barang baru itu seolah itu adalah harta karun paling berharga. Terima kasih, Ibu. Ibu adalah ibu terbaik di dunia, serunya. Aku memeluknya erat. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan kebanggaan. Aku berhasil. Aku berhasil memberinya kebahagiaan, meskipun tanpa kehadiran seorang ayah. Malam harinya, saat aku sedang menghitung uang di samping lampu teplok, aku menemukan secari kertas di bawah tumpukan uang. Itu adalah gambar buatan Rizal, menggunakan pensil warna barunya. Ia menggambar dua orang, seorang ibu dan seorang anak laki-laki, berdiri di depan sebuah rumah yang besar dan bagus. Di atas rumah itu, ia menulis dengan ejaannya yang masih belum sempurna, "Rumah Kue Ibu dan Rizal." Aku menatap gambar itu lama. Hatiku bergetar. Sebuah mimpi baru mulai terbentuk di benakku. Ya, Nak. Suatu hari nanti, kita akan punya rumah seperti itu. Bukan lagi gubuk reot ini. Kita akan punya toko kue kita sendiri. Toko kue harapan yang dibangun dari adonan cinta seorang ibu. Aku melipat gambar itu dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam celengan mimpi Rizal. Gambar itu kini menjadi harta paling berharga di dalamnya, sebuah peta menuju masa depan yang akan kuwujudkan dengan kedua tanganku sendiri. Bayangan Bima semakin memudar dalam ingatanku, tertutup oleh aroma manis dari adonan harapan yang setiap hari ku buat di atas tungku tua peninggalan ibuku. Waktu berjalan tanpa komando, menyeret hari menjadi minggu, dan minggu menjadi bulan. 2 tahun telah berlalu sejak Bima melangkahkan kakinya pergi dari gubuk ini, meninggalkan janji yang lapuk dimakan sepi. 2 tahun pula sejak aku memulai perjuanganku dengan setumpuk adonan di atas tungku tua. Kini, tungku itu tak lagi cukup. Dapur sempitku yang reot seolah tak mampu lagi menampung besarnya harapanku yang terus mengembang, sama seperti adonan kue-kueku. Kue harapan Bunda, begitulah orang-orang di desa menyebut usaha kecilku. Nama itu melekat begitu saja, berawal dari celetukan mak ijah yang kemudian menyebar dari mulut ke mulut. Setiap pagi, sebelum matahari sempat meninggi, beranda rumahku sudah ramai oleh para pelanggan. Ada yang membeli untuk sarapan, untuk bekal anak sekolah, atau sekadar teman minum kopi. Pesanan untuk acara arisan, rapat desa, hingga hajatan kini menjadi rutinitas mingguan. Bahkan, kabar kelezatan kue buatanku sudah sampai ke telinga para pegawai di kantor kecamatan yang terletak di desa seberang. Mereka seringkali mengirim utusan untuk memesan kue dalam jumlah besar sebagai suguhan rapat. Aku bersyukur, tentu saja. Setiap keping rupiah yang kudapatkan adalah tetesan keringat yang kubayar dengan kelelahanku. Namun, di balik rasa syukur itu, ada kenyataan pahit yang harus kuhadapi. Tubuhku hanya satu. Tanganku hanya dua. Gubukku terlalu kecil. Setiap malam, setelah Rizal tertidur, rumah kami akan berubah menjadi pabrik kue mini. Ruang tamu yang sempit dipenuhi oleh rak-rak bambu tempat mendinginkan kue. Karung-karung tepung dan gula menumpuk di sudut, membuat ruang gerak kami semakin terbatas. Rizal seringkali mengeluh karena tidak punya tempat lagi untuk meletakkan buku-buku sekolahnya atau sekadar bermain mobil-mobilan. Keluhannya adalah tamparan lembut yang menyadarkanku bahwa aku harus melakukan sesuatu. Puncaknya adalah ketika aku mendapat pesanan 300 kotak kue untuk acara peresmian koperasi desa yang akan dihadiri oleh Bapak Bupati.
Itu adalah pesanan terbesar dan paling prestisius yang pernah kuterima. Aku menerimanya dengan antusias, namun seketika dilanda kepanikan luar biasa. Bagaimana mungkin aku bisa menyelesaikannya di dapur sempitku ini? Dandang kukusanku hanya muat untuk 30 kue sekali masak. Aku harus bekerja siang malam tanpa henti selama seminggu penuh jika ingin pesanan itu selesai tepat waktu. Malam itu, aku benar-benar mencapai batasku. Adonan kue lapis yang sedang kuaduk tumpah karena aku kelelahan dan tak sengaja menyenggol baskomnya. Aku terduduk di lantai dapur yang dingin, menatap adonan hijau yang berceceran. Air mataku luruh tanpa bisa kutahan. Aku lelah. Sangat lelah. Aku merasa seperti seekor tikus yang berlari di dalam roda berputar. Sekeras apapun aku berlari, aku tetap berada di tempat yang sama, terperangkap dalam keterbatasan. Rizal, yang mungkin terbangun karena suara jatuhan baskom, menghampiriku. Ia tidak berkata apa-apa. Tangan mungilnya hanya mengusap-usap punggungku. Ibu capek, ya? Tanyanya lirih. Pertanyaan sederhana itu justru membuat tangisku semakin pecah. Aku memeluknya erat. Di tengah kelelahanku, pelukan putraku adalah satu-satunya oase yang memberiku kekuatan. Iya, nak. Ibu capek sekali. Kalau ibu capek, kenapa tidak istirahat? Ibu tidak bisa istirahat, sayang. Ada banyak sekali pesanan kue. Kalau tidak dikerjakan, nanti kita tidak punya uang untuk makan dan sekolah Rizal. Rizal terdiam sejenak, tampak berpikir keras. Lalu ia berkata, kenapa ibu tidak cari tempat yang lebih besar? Seperti warung kosong di pertigaan jalan itu. Di sana kan luas, Bu. Ibu bisa taruh kompor yang banyak. Aku tertegun. Ide dari seorang bocah berusia 8 tahun itu seolah menjadi petir yang menyambar kesadaranku. Warung kosong di pertigaan jalan. Milik Pak Sanusi, yang sudah setahun lebih dibiarkan kosong karena pemiliknya pindah ke kota. Lokasinya sangat strategis, tepat di persimpangan jalan utama desa, tempat semua orang berlalu lalang. Selama ini aku tak pernah memikirkannya. Bagiku, menyewa sebuah tempat adalah sebuah kemewahan yang tak terjangkau. Tapi, benarkah tak terjangkau? Setelah menenangkan diri dan menidurkan Rizal kembali, aku berjalan menuju sudut ruangan. Di sana, di balik tumpukan kain, tersembunyi celengan mimpi Rizal yang kini sudah terasa berat. Dengan tangan gemetar, aku mengambil golok kecil dan membelah bambu itu menjadi 2. Koin dan lembaran uang yang sudah sedikit lecek tumpah ruah di atas tikar pandan. Jantungku berdebar kencang saat aku mulai menghitungnya. Selama 2 tahun, setiap keuntungan, sekecil apapun, selalu kusisihkan untuk masuk ke dalam celengan ini. Aku menghitungnya dengan teliti, memisahkannya berdasarkan nominal. Totalnya membuat mataku berkaca-kaca. Jumlahnya cukup besar. Jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Cukup untuk biaya sekolah Rizal hingga tamat SD, bahkan lebih. Lalu, aku mulai berhitung. Berapa biaya sewa warung itu setahun? Berapa harga kompor gas dan tabungnya? Aku butuh etalase kaca kecil, meja kerja yang lebih layak, dan rak-rak yang lebih kokoh. Aku menulis semua perkiraan biaya di secari kertas. Setelah ku total, ternyata uang tabunganku masih kurang. Kurang sekitar sepertiganya. Aku menghela napas panjang. Harapanku sempat melambung tinggi, kini sedikit menurun. Namun, aku tidak ingin menyerah begitu saja. Wajah Rizal dan gambar, rumah kue, buatannya terlintas di benakku. Aku harus berani melangkah. Keesokan paginya, setelah menitipkan kue di warung Mak Ijah, aku memberanikan diri untuk menghadap Pak Lurah. Dengan membawa buku catatan keuangan sederhanaku, aku menjelaskan semuanya. Niatku untuk menyewa warung Pak Sanusi, rincian biaya yang kubutuhkan, dan kekurangan modal yang kuhadapi. Saya tidak berniat meminta uang, Pak Lurah, kataku dengan suara mantap, mencoba menyembunyikan rasa gugupku. Saya ingin mengajukan pinjaman dari kas desa. Saya akan mencicilnya setiap bulan dari keuntungan usaha saya. Ini buku catatan saya, sebagai bukti bahwa usaha saya berjalan dan mampu menghasilkan keuntungan. Pak Lurah mengambil buku catatanku dan memeriksanya dengan saksama. Dahinya berkerut saat melihat deretan angka-angka yang kutulis dengan rapi. Beliau kemudian menatapku lama, tatapannya sulit kuartikan. Anissa,
Ujarnya setelah hening beberapa saat. Saya sudah mengamati perjuanganmu selama ini. Kamu adalah contoh nyata bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Desa ini seharusnya berterima kasih padamu, karena kamu sudah memberikan inspirasi bagi banyak perempuan lain di sini. Beliau tersenyum. Tentu saja permohonan pinjamanmu saya setujui. Anggap ini bukan sekadar pinjaman, tapi investasi dari desa untuk warganya yang berprestasi. Gunakan uang ini sebaik-baiknya untuk mengembangkan usahamu. Aku tak bisa berkata-kata. Rasa haru dan terima kasih membanjiri hatiku. Aku mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada Pak Lurah, seraya berjanji tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan. Langkahku terasa ringan saat meninggalkan kantor desa. Dunia terasa lebih cerah. Siang itu juga, aku langsung menemui Pak Sanusi yang kebetulan sedang pulang kampung. Kami bernegosiasi, dan akhirnya sepakat dengan harga sewa yang cukup terjangkau untuk 1 tahun. Maka, dimulailah babak baru dalam petualangan bisnisku. Warung kecil yang selama setahun terakhir hanya menjadi sarang laba-laba itu kini mulai dibersihkan. Aku tidak sendirian. Yuminah, yang mendengar rencanaku, langsung menawarkan bantuannya tanpa kuminta. Rizal pun tak mau ketinggalan. Setiap pulang sekolah, ia akan dengan semangat membantuku menyapu atau sekadar mengelap dinding. Kami bekerja selama seminggu penuh. Kami mengikis cat lama yang mengelupas, lalu mengecatnya kembali dengan warna hijau muda yang cerah dan segar. Kami memasang beberapa rak kayu sederhana di dinding. Aku menggunakan sebagian uang pinjaman untuk membeli 2 buah kompor gas 2 tungku, sebuah etalase kaca bekas yang masih layak pakai, dan beberapa peralatan membuat kue yang lebih modern. Di tengah kesibukan itu, aku memanggil Yuminah untuk berbicara 4 mata. Yu, kataku memulai. Selama ini Yuyu sudah banyak sekali membantuku. Aku tidak tahu bagaimana caraku membalas kebaikan Yuyu. Ah, kamu ini bicara apa, Nisa? Kita ini tetangga, sudah seperti saudara. Wajar kalau saling membantu, sahutnya tulus. Justru karena itu, Yu, aku ingin hubungan kita lebih dari sekadar tetangga yang saling membantu. Aku ingin Yuyu bekerja bersamaku secara resmi di sini. Aku akan memberimu gaji bulanan. Mungkin awalnya tidak seberapa, tapi aku janji, jika usaha kita semakin maju, gaji Yuyu juga akan ikut naik. Apa Yuyu bersedia? Yuminah tampak terkejut. Matanya berkaca-kaca. Kamu serius, Nisa? Kamu mau menjadikanku pegawaimu? Aku mengangguk mantap. Aku tidak bisa menjalankan ini sendirian, Yu. Aku butuh teman, butuh rekan kerja yang bisa kupercaya. Dan orang itu adalah Yuyu. Tanpa kuduga, Yuminah memelukku erat. Terima kasih, Nisa. Terima kasih. Tentu saja aku mau. Kamu sudah memberiku harapan baru. Momen itu terasa begitu emosional. Aku bukan lagi sekadar seorang ibu yang berjuang sendirian. Aku kini adalah seorang pemilik usaha, seorang pemimpin, yang bertanggung jawab atas nasib orang lain juga. Tanggung jawab itu terasa berat, namun juga memberiku kekuatan yang luar biasa. Setelah semua persiapan selesai, kami memutuskan nama untuk warung kecil kami. Kue Harapan Bunda. Nama yang diberikan oleh para pelanggan, yang syarat akan doa dan cerita perjuangan. Aku meminta Pak Karta, seorang tukang kayu di desa, untuk membuatkan papan nama sederhana dari kayu. Rizal dengan bangga membantu mengecat tulisan itu. Hari pembukaan tiba. Tidak ada perayaan besar, hanya syukuran kecil dengan mengundang anak-anak yatim dari panti asuhan terdekat dan para tetangga. Kami membuat tumpeng kecil dan aneka kue gratis untuk dibagikan. Pagi itu, untuk pertama kalinya, etalase kaca kami terisi penuh dengan aneka kue yang berwarna-warni. Bolu kukus, putu ayu, kue lapis, risoles, lemper, semuanya tertata rapi dan menggugah selera. Rasa cemas dan antusias bercampur aduk di dalam dadaku. Bagaimana jika tidak ada yang datang? Bagaimana jika orang lebih suka membeli di rumahku yang lama? Namun, semua kecemasanku sirna saat satu persatu pelanggan mulai berdatangan. Mereka datang bukan hanya untuk membeli, tapi juga untuk memberikan selamat dan dukungan. Mak Ijah,
Bu RT, Pak Carik, dan banyak warga desa lainnya silih berganti datang. Lokasi baru yang strategis membuat banyak orang yang sekadar lewat pun akhirnya berhenti untuk membeli. Selamat ya, Nisa. Tempatnya jadi bagus dan bersih. Makin sukses usahamu, ujar salah seorang pelanggan. Aku, Yuminah, dan Rizal sibuk melayani pembeli. Rizal, dengan seragam SD-nya, bertugas memasukkan kue ke dalam kantong plastik dengan sangat bangga. Ia bahkan sudah hafal harga beberapa kue. Melihatnya begitu bersemangat, hatiku dipenuhi kehangatan. Inilah hasil dari semua air mata dan kerja kerasku. Sebuah fondasi nyata yang bisa kami lihat dan sentuh. Menjelang sore, hampir semua kue di etalase ludes terjual. Aku dan Yuminah sampai kewalahan dan harus membuat adonan tambahan. Hari pertama di tempat baru ini sukses besar, jauh melampaui ekspektasiku. Malam itu, setelah menutup warung, kami bertiga duduk di dalam. Rizal sudah tertidur di atas bangku panjang, kelelahan namun dengan senyum di wajahnya. Aku dan Yuminah menghitung pendapatan hari ini. Jumlahnya hampir 3 kali lipat dari pendapatan rata-rata saat aku masih berjualan di rumah. Aku mengambil buku catatanku, mencatat pemasukan hari itu, lalu menyisihkan sebagian untuk cicilan pinjaman ke kas desa, sebagian untuk gaji pertama Yuminah, dan sebagian lagi untuk ditabung. Untuk pertama kalinya, aku bisa menggaji seseorang. Aku bisa membayar cicilan utang. Aku bisa menabung. Aku merasa seperti seorang pengusaha sungguhan. Aku memandang sekeliling warung kecilku. Aroma cat baru masih samar-samar tercium, bercampur dengan wangi sisa kue. Cahaya lampu bohlam menerangi papan nama, Kue Harapan Bunda, yang tergantung di depan. Disinilah, di persimpangan jalan ini, aku telah membangun sebuah fondasi baru untuk hidupku dan Rizal. Fondasi yang kubangun bukan di atas janji seorang pria, melainkan di atas adonan harapanku sendiri. Bayangan Bima terasa semakin jauh, seperti cerita usang dari masa lalu yang tak lagi relevan. Aku tak punya waktu untuk memikirkannya. Pikiranku kini dipenuhi dengan rencana-rencana baru. Resep apa lagi yang akan kucoba besok, bagaimana cara menata etalase agar lebih menarik, atau mungkin suatu saat nanti aku bisa membeli kulkas kecil untuk menjual minuman dingin. Aku tersenyum. Perjalananku masih panjang, aku tahu itu. Tapi kini, aku tidak lagi berjalan di jalan setapak yang gelap dan sepi. Aku sudah berada di persimpangan jalan yang terang, dengan fondasi yang kokoh di bawah kakiku. Dan dari sini, aku bisa melihat masa depan yang cerah terbentang luas untukku dan putraku. Tentu, mari kita lanjutkan kisah perjuangan Anissa. 3 tahun berlalu sejak papan nama, Kue Harapan Bunda, pertama kali terpasang di persimpangan jalan desa. 3 tahun yang terasa seperti sekejap mata, namun meninggalkan jejak perubahan yang begitu nyata dalam setiap aspek kehidupanku. Warung kecil bercat hijau muda itu tak lagi sekadar tempat mencari nafkah. Ia telah menjelma menjadi jantung kecil yang berdetak di tengah kehidupan desa kami, sebuah bukti hidup bahwa dari remah-remah kepedihan sekalipun, sebuah istana harapan bisa dibangun. Rutinitas kami kini berjalan seperti sebuah orkestra yang padu. Jauh sebelum ayam jantan pertama berkokok, aku dan Yuminah sudah menari di dalam dapur toko yang kini sudah jauh lebih lengkap. Suara mixer yang berputar, denting sendok takar yang beradu dengan mangkuk, dan desis adonan yang masuk ke dalam oven atau dandang panas menjadi musik pengiring fajar kami. Aroma manis dari gula, vanili, dan pandan yang menguar dari cerobong asap sederhana kami menjadi penanda bagi warga desa bahwa hari yang baru telah dimulai. Reputasi, Kue Harapan Bunda, tumbuh secara organik, dari mulut ke mulut, dari satu hajatan ke hajatan lainnya. Kami tidak pernah memasang iklan, namun para pelanggan adalah juru bicara terbaik kami. Mereka tidak hanya bercerita tentang rasa kue yang konsisten lezat, tapi juga tentang kebersihan toko kami, tentang senyum ramah Yuminah di balik etalase, dan tentang Rizal, putraku, yang setiap pulang sekolah akan dengan sigap membantu membungkus kue pesanan dengan tulisan tangannya yang semakin rapi. Aku sadar, untuk terus bertahan dan berkembang, aku tidak bisa hanya mengandalkan resep-resep warisan ibuku. Dunia terus berputar, selera orang pun bisa berubah. Aku mulai menyisihkan sedikit penghasilan untuk membeli majalah wanita bekas di kota. Di sela-sela waktu istirahat, aku akan melahap setiap halaman rubrik resep, mempelajari teknik-teknik baru, dan mencari inspirasi.
Dari sanalah aku mulai berinovasi. Inovasi pertamaku adalah kue ulang tahun. Di desa kami, perayaan ulang tahun biasanya hanya sebatas syukuran dengan tumpeng dan doa. Kue tart dengan hiasan krim dan lilin adalah sebuah kemewahan yang hanya bisa dilihat di televisi. Awalnya aku ragu. Peralatanku terbatas, dan keahlianku menghias kue masih nol besar. Namun, permintaan dari Bu Guru Wati untuk ulang tahun putrinya yang ke-7 menjadi pemicunya. Saya percaya sama Bu Anissa. Tidak usah yang mewah, yang penting anak saya senang, ujarnya penuh harap. Kepercayaan itu menjadi cambuk bagiku. Selama 3 malam berturut-turut, setelah toko tutup, aku berlatih membuat butter tream dan belajar menggunakan spuit seadanya yang kubeli di pasar. Hasilnya jauh dari sempurna. Hiasan mawarku lebih mirip gumpalan krim yang tak beraturan. Tanganku gemetar dan punggungku pegal bukan main. Namun, aku tidak menyerah. Di hari H, aku berhasil membuat sebuah kue bolu coklat sederhana, dilapisi krim mocha, dan dihiasi dengan lelehan coklat batangan serta taburan meses warna-warni. Sederhana, tapi dibuat dengan segenap hati. Saat kue itu diantar, mata putri Bu Guru Wati berbinar-binar. Pekik kegembiraannya adalah bayaran termahal yang pernah kuterima. Sejak saat itu, pesanan kue ulang tahun mulai berdatangan. Satu persatu, anak-anak di desa kami merasakan kebahagiaan meniup lilin di atas kue buatan, kue harapan bunda. Aku pun semakin mahir. Hiasan mawarku mulai berbentuk, aku bahkan belajar membuat karakter kartun sederhana dari coklat. Tak berhenti di situ, melihat peluang menjelang Hari Raya Idul Fitri, aku memberanikan diri untuk membuka pesanan kue kering. Nastar, kastengel, putri salju, dan kue kacang. Selama sebulan penuh di bulan Ramadan, toko kami akan bekerja lembur. Aroma gurih dari mentega dan keju yang dipanggang akan menyebar ke seluruh penjuru, menjadi penanda bahwa Lebaran akan segera tiba. Toples-toples kue kering berjejer rapi di etalase, menjadi primadona baru di toko kami. Keuntungan dari penjualan kue kering Lebaran ini luar biasa. Dengan keuntungan yang terus terkumpul, hal pertama yang kulakukan adalah melunasi seluruh sisa pinjamanku di kas desa. Aku ingat hari itu dengan sangat jelas. Aku datang ke kantor desa membawa sebuah amplop berisi sisa cicilan dan sebuah kotak besar berisi aneka kue terbaikku. Pak Lurah, saya ingin melunasi semua sisa pinjaman saya, kataku dengan bangga, meletakkan amplop itu di atas mejanya. Ini jauh lebih cepat dari perjanjian awal kita. Pak Lurah tersenyum lebar. Beliau tidak hanya menerima uang itu, tapi juga berdiri dan menjabat tanganku. Saya tidak pernah ragu sedikit pun padamu, Nisa. Kamu telah membuktikan bahwa modal terbesar dalam usaha bukanlah uang, melainkan kegigihan dan kejujuran. Terima kasih sudah menjaga kepercayaan kami. Rasanya seperti ada beban berat yang terangkat dari pundakku. Aku kini benar-benar bebas, berdiri di atas kakiku sendiri tanpa menanggung utang pada siapapun. Tanda-tanda kesuksesan mulai terlihat dalam kehidupan sehari-hari kami. Aku membeli sebuah sepeda motor bebek bekas. Kendaraan itu menjadi aset yang sangat berharga. Aku tidak perlu lagi berjalan kaki atau menyewa ojek untuk berbelanja bahan baku ke pasar di kota kecamatan. Mengantar pesanan dalam jumlah besar pun menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Gubuk kami yang reot perlahan mulai berubah. Atap yang bocor sudah kutambal permanen. Dinding bambu yang berlubang sudah kuganti dengan papan kayu yang lebih kokoh. Kami bahkan sudah punya sebuah televisi 14 inci bekas yang menjadi hiburan utama bagi Rizal dan Yuminah setelah lelah bekerja. Ini bukan kemewahan, tapi sebuah peningkatan kualitas hidup yang sangat berarti yang kami dapatkan dari setiap adonan yang kami olah. Putraku, Rizal, tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan bertanggung jawab. Kini ia sudah duduk di bangku SMP. Tubuhnya meninggi, suaranya mulai memberat. Ia tak lagi canggung membantuku di toko. Sepulang sekolah, setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, ia akan membantuku melakukan pembukuan. Kemampuannya berhitung jauh lebih baik dariku. Ia bahkan membuatkan sistem pencatatan yang lebih rapi menggunakan buku kas besar. Bu, kalau kita catat seperti ini, kita bisa tahu kue mana yang paling laku dan bahan apa yang paling boros. Jadi bulan depan kita bisa belanja lebih efisien, jelasnya suatu sore, menunjukkan deretan angka-angka di dalam bukunya. Aku menatapnya dengan haru dan bangga. Putra kecilku yang dulu hanya tahu meminta mobil-mobilan,
kini sudah bisa berpikir layaknya seorang manajer keuangan. Ia adalah mitra terbaikku. Ikatan kami bukan hanya antara ibu dan anak, tapi juga ikatan dua orang pejuang yang saling menguatkan. Tentu saja, jalan yang kami lalui tidak selamanya mulus. Seiring dengan semakin terkenalnya toko kami, tantangan baru pun muncul. Seorang pedagang kue di desa seberang mulai meniru konsep kami. Ia membuat kue dengan jenis dan rasa yang hampir sama, bahkan menjualnya dengan harga sedikit lebih murah. Beberapa pelanggan kami sempat beralih ke sana. Awalnya aku panik. Aku takut kehilangan pelanggan. Yuminah bahkan menyarankan agar kami juga menurunkan harga. Namun, setelah berpikir semalaman, aku mengambil keputusan yang berbeda. Kita tidak akan menurunkan harga, Yu, kataku mantap. Menurunkan harga berarti kita juga harus menurunkan kualitas bahan. Itu sama saja dengan mengkhianati kepercayaan pelanggan yang sudah kita bangun selama ini. Cara melawannya bukan dengan harga, tapi dengan kualitas dan pelayanan. Kita harus lebih ramah, lebih bersih, dan terus berinovasi menciptakan rasa baru yang tidak bisa mereka tiru. Dan itulah yang kami lakukan. Aku menciptakan varian baru, bolu kukus ketan hitam, risoles dengan isian ragut ayam jamur, dan onde-onde dengan isian kacang hijau kupas yang lebih lembut. Kami juga memberikan bonus 1 kue gratis untuk setiap pembelian di atas Rp50.000. Perlahan tapi pasti, para pelanggan yang sempat beralih, kembali lagi ke toko kami. Memang beda, Mbak Nisa. Di sini rasanya lebih mantap dan lebih terasa dibuat dari hati, kata salah seorang dari mereka. Pelajaran itu sangat berharga, kualitas adalah benteng pertahanan terbaik. Aku juga mulai menjadi bagian yang tak terpisahkan dari komunitas desa. Aku bukan lagi sekadar Anissa, janda yang ditinggal suami. Aku adalah Bu Anissa, pemilik Kue Harapan Bunda. Aku sering diminta untuk menjadi donatur untuk acara-acara desa, seperti lomba 17-an atau perayaan Maulid Nabi. Aku melakukannya dengan senang hati. Setiap Jumat, aku dan Rizal akan mengantarkan kue-kue yang tidak habis terjual, namun masih sangat layak makan, ke masjid untuk dibagikan kepada jamaah setelah salat Jumat. Berbagi tidak membuatku kekurangan, justru membuat rezekiku terasa semakin lapang dan berkah. Suatu sore, saat sedang melayani pembeli, aku melihat Rizal pulang sekolah dengan langkah gontai dan wajah muram. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Setelah toko sepi, aku menghampirinya. Ada apa, Nak? Kok mukanya ditekuk begitu? Rizal diam sejenak, lalu berkata pelan, tadi di sekolah, ada teman yang mengejek Rizal. Katanya, enak ya jadi anak tukang kue, bisa makan enak terus. Bapakmu saja sampai tidak pulang-pulang karena keenakan hidup di kota. Jantungku mencelos mendengarnya. Luka lama yang kupikir sudah sembuh total, tiba-tiba terasa sedikit perih. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu kamu jawab apa? Tanyaku lembut. Rizal mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang berkilat marah dan bangga. Rizal jawab, ibuku bukan sekadar tukang kue. Ibuku adalah pejuang. Dia membangun semua ini dari nol dengan tangannya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Aku lebih bangga punya ibu seorang pejuang daripada punya bapak yang tidak jelas kabarnya. Air mataku menetes tanpa bisa dicegah. Aku langsung memeluk tubuh jangkung putraku. Ia bukan lagi anak kecil yang perlu kulindungi dari ejekan, ia telah tumbuh menjadi seorang ksatria yang melindungiku dengan kata-katanya. Kamu anak hebat. Ibu bangga sekali sama kamu, bisikku di sela isak tangis bahagia. Malam itu, setelah kami menutup toko, kami tidak langsung pulang. Kami duduk berdua di bangku kayu di depan toko, menatap langit malam yang bertabur bintang. Toko kami sudah tutup, namun papa namanya masih memancarkan cahaya dari lampu kecil yang kupasang di atasnya. Kue Harapan Bunda. Aku menoleh pada Rizal yang duduk di sampingku. Nak, apa kamu pernah merasa malu punya ibu yang hanya penjual kue? Rizal menatapku dengan heran, seolah aku menanyakan pertanyaan paling aneh di dunia. Malu? Kenapa harus malu, Bu? Justru karena kue-kue inilah Rizal bisa sekolah, bisa pakai baju bagus, bisa makan enak. Justru karena toko inilah semua orang di desa menghormati ibu. Rizal tidak pernah malu. Rizal malah selalu pamer sama teman-teman kalau ibunya Rizal adalah pengusaha kue paling hebat di seluruh kecamatan.
Aku tertawa kecil, air mata kelegaan mengalir di pipiku. Aku mengusap kepalanya, rambutnya yang ikal terasa kasar di telapak tanganku. Kami duduk dalam diam untuk beberapa saat, menikmati semilir angin malam. Aku memejamkan mata, meresapi momen itu. Di sini, di depan toko kecil yang kubangun dari air mata dan keringat, duduk di samping putraku yang telah tumbuh menjadi pelindungku, aku merasakan kedamaian yang utuh. Tak ada lagi rasa sakit, tak ada lagi pertanyaan tentang Bima. Sosoknya telah benar-benar lenyap dari hidupku, tergantikan oleh rasa syukur dan kebahagiaan yang melimpah. Hidupku penuh. Hidupku utuh. Hanya dengan kami berdua. Dan itu lebih dari cukup. Buah dari harapan yang kutanam bertahun-tahun lalu, kini mulai terasa begitu manis. 5 tahun telah terlewati sejak kue harapan Bunda membuka pintunya. 5 tahun yang mengubah segalanya. Toko kue kami bukan lagi sekadar warung di persimpangan jalan, melainkan telah menjadi sebuah institusi kecil di desa kami. Sebuah denyut nadi ekonomi yang tak hanya menghidupi keluargaku, tapi juga Yu, Mina dan 2 gadis remaja dari desa yang kini kupekerjakan paruh waktu untuk membantu saat pesanan membludak, terutama di akhir pekan atau menjelang hari raya. Penghasilanku kini lebih dari cukup. Aku sudah bisa menabung secara teratur di bank di kota kecamatan, bukan lagi di celengan bambu. Rizal, putraku, telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan cerdas di tahun pertamanya di bangku SMA. Ia adalah kebanggaan terbesarku, motivasi terkuatku. Namun, setiap kali aku pulang ke gubuk kami di malam hari, hatiku selalu diliputi sebersit rasa bersalah. Gubuk itu, saksi bisu perjuangan kami, kini terasa semakin sempit dan tak layak. Meskipun sudah berkali-kali kuperbaiki, tetap saja ia adalah bangunan tua yang rapuh. Dinding papannya mulai melengkung, dan lantainya yang masih berupa plesteran semen kasar terasa dingin menusuk tulang saat musim hujan tiba. Aku melihat Rizal, yang tingginya kini sudah melampauku, harus meringkuk saat tidur di kamarnya yang sempit. Meja belajarnya yang kecil dijejali buku-buku pelajaran yang semakin tebal. Ia tidak pernah mengeluh. Tak secuil pun keluhan pernah keluar dari bibirnya. Justru ia sering berkata, yang penting kita bisa kumpul, Bu. Rumah ini bersejarah. Namun, hati seorang ibu tahu. Aku tahu putraku berhak mendapatkan yang lebih baik. Ia berhak memiliki kamar yang layak, tempat ia bisa belajar dengan tenang dan mengundang teman-temannya tanpa rasa malu. Aku berhak mendapatkan dapur yang lebih luas dari sekadar sudut sempit di belakang gubuk, tempat aku bisa bereksperimen dengan resep-resep baru tanpa harus berdesakan dengan tumpukan perabotan. Mimpi yang pernah dilukis oleh Rizal di secari kertas bertahun-tahun lalu, sebuah rumah yang layak, kini bukan lagi angan-angan. Ia telah menjadi sebuah kebutuhan, sebuah tujuan yang harus segera kuwujudkan. Tabunganku di bank sudah cukup. Selama bertahun-tahun, aku hidup sangat hemat, hanya membelanjakan uang untuk kebutuhan pokok dan pengembangan usaha. Sisanya kusimpan dengan disiplin. Suatu sore, aku melihat selembar pengumuman ditempel di papan pengumuman balai desa, dijual tanah pekarangan. Luas 200 meter persegi. Lokasi strategis dekat masjid. Jantungku berdebar. Lokasinya sempurna. Tidak terlalu jauh dari toko, dan berada di lingkungan yang baik. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya aku menemui pemilik tanah, Pak Broto, seorang pensiunan guru yang hendak pindah ke kota untuk tinggal bersama anaknya. Negosiasi berjalan lancar. Pak Broto, yang juga salah satu pelanggan setia kueku, memberiku harga yang sangat pantas. Hari itu, saat aku menandatangani surat-surat jual beli di hadapan Pak Lurah, tanganku sedikit gemetar. Bukan karena ragu, tapi karena rasa haru yang meluap. Aku, Anissa, seorang perempuan desa yang dulu nyaris kelaparan karena ditinggal suami, kini mampu membeli sebidang tanah dengan uang hasil jerih payahku sendiri. Ini adalah sebuah pencapaian yang terasa begitu monumental, sebuah penegasan atas semua pengorbanan yang telah kulakukan. Malam harinya, aku memberitahu Rizal. Aku tunjukkan padanya salinan surat tanah itu. Ia menatap dokumen itu, lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ini beneran, Bu? Kita akan punya tanah sendiri? Kita akan bangun rumah? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk sambil tersenyum. Iya, Nak. Kita akan bangun istana kecil kita sendiri.
Seperti yang pernah kamu gambar dulu. Rizal langsung memelukku erat. Aku bisa merasakan bahunya bergetar. Tak ada kata-kata yang terucap, hanya pelukan hangat yang menyiratkan semua rasa syukur, kebahagiaan, dan kebanggaan yang kami rasakan bersama. Maka, dimulailah proyek terbesar dalam hidupku. Aku memanggil Kang Udin, mandor bangunan paling terpercaya di desa. Kami duduk bersama di toko, membahas semuanya dari nol. Aku bukanlah orang yang mengerti tentang konstruksi, tapi aku tahu persis rumah seperti apa yang kuinginkan. Sebuah rumah yang sederhana namun kokoh, fungsional, dan yang terpenting, terasa hangat dan nyaman. Setiap malam, setelah toko tutup, aku dan Rizal akan duduk bersama di meja makan kami yang sempit, membuat sketsa denah rumah impian kami di atas kertas HVS. Kamar Rizal harus ada jendela yang menghadap ke timur, Bu. Biar kalau pagi kena sinar matahari, jadi belajarnya semangat, usulnya. Dapur ibu harus lebih besar dari ruang tamu. Dan harus ada jendela besar juga, biar sirkulasi udaranya bagus kalau lagi bikin kue, timpalku sambil tertawa. Kami merancang 3 kamar tidur, 1 untukku, 1 untuk Rizal, dan 1 lagi kamar tamu sederhana jika suatu saat ada kerabat yang menginap. Sebuah ruang keluarga kecil untuk kami menonton televisi bersama, sebuah teras depan dengan 2 kursi rotan untuk bersantai di sore hari, dan tentu saja, sebuah kamar mandi dengan kloset duduk dan shower, sebuah kemewahan yang tak pernah kami bayangkan sebelumnya. Proses pembangunan pun dimulai. Setiap pagi sebelum ke toko, dan setiap sore setelah toko tutup, aku dan Rizal akan berjalan ke lokasi pembangunan. Kami menyaksikan dengan takjub bagaimana tanah kosong itu perlahan-lahan berubah. Mulai dari penggalian fondasi, pemasangan batu kali, hingga dinding-dinding bata merah itu mulai berdiri tegak, satu persatu. Melihat dinding-dinding itu meninggi, rasanya seperti melihat harapanku sendiri yang sedang dibangun menjadi kenyataan. Setiap bata yang terpasang, setiap adukan semen yang merekat, terasa seperti representasi dari setiap adonan kue yang pernah kubuat, dari setiap doa yang kupanjatkan di sepertiga malam. Para pekerja bangunan, yang hampir semuanya adalah pelanggan kueku, bekerja dengan penuh semangat. Wah, calon istananya Bu Anissa sudah mulai kelihatan bentuknya, sapa salah seorang dari mereka saat aku datang membawakan aneka gorengan dan es teh manis. Kabar aku membangun rumah menyebar dengan cepat. Para tetangga dan warga desa ikut merasakan kebahagiaan kami. Mereka melihat ini bukan hanya sebagai kesuksesan pribadiku, tapi juga sebagai cerita inspirasi milik bersama. Cerita bahwa di desa mereka, seorang perempuan tangguh bisa bangkit dan meraih mimpinya. 6 bulan kemudian, rumah itu berdiri dengan megah. Sederhana, namun begitu gagah. Dindingnya dicat dengan warna krem yang lembut, dengan kusen jendela dan pintu berwarna coklat tua. Genting tanah liat berwarna merah marun berkilauan ditimpa cahaya matahari. Rumput liar di pekarangan sudah dibersihkan, dan aku menanaminya dengan beberapa pohon mangga dan bunga melati. Rumah itu persis seperti apa yang ada dalam bayangan kami, bahkan jauh lebih indah. Hari perpindahan adalah hari yang paling emosional. Aku, Rizal, dan Yuminah mengangkut barang-barang kami dari gubuk tua ke rumah baru. Tidak banyak barang yang kami bawa, karena sebagian besar perabotan di rumah baru adalah perabotan yang baru kubeli. Saat terakhir kali mengunci pintu gubuk tua itu, aku berhenti sejenak. Aku menatap bangunan rapuh itu dengan perasaan campur aduk. Di sanalah aku merasakan kepedihan yang paling dalam, namun di sana jugalah harapan pertamaku lahir. Aku tidak akan merobohkannya. Gubuk itu akan kujadikan gudang untuk menyimpan bahan baku kue, sebagai pengingat abadi dari mana aku berasal. Langkah pertama memasuki rumah baru terasa begitu magis. Aku melepas sandalku dan merasakan dinginnya ubin keramik putih di telapak kakiku. Begitu bersih, begitu mulus. Aku berjalan menyusuri setiap ruangan. Ruang keluarga yang lapang, kamar Rizal dengan jendela besarnya, dan yang paling utama, dapurku. Dapur itu luas, dengan meja granit hitam yang berkilauan dan lemari-lemari kabinet yang rapi. Aku mengusap permukaan meja itu, membayangkan ribuan resep baru yang akan lahir di sini. Malam pertama di rumah baru, kami hanya duduk terdiam di ruang keluarga. Masih terasa seperti mimpi. Bagaimana rasanya tidur di istana, jagoan ibu? Tanyaku pada Rizal. Ia tersenyum, senyum yang paling tulus yang pernah kulihat. Rasanya damai, Bu.
Sangat damai. Terima kasih sudah bekerja begitu keras untuk semua ini. Sebagai bentuk rasa syukur, seminggu kemudian aku mengadakan acara syukuran rumah baru. Aku tidak mengundang pejabat atau orang-orang penting dari kota. Aku mengundang seluruh tetangga di lingkungan kami, para pekerja bangunan yang telah membangun rumahku, anak-anak yatim dari panti asuhan, Pak Lurah, Mak Ijah, Yuminah dan keluarganya, serta seluruh pelangganku. Aku sengaja menutup toko selama sehari penuh. Sejak subuh, aku sudah sibuk di dapur baruku. Dengan dibantu Yuminah dan beberapa tetangga, aku memasak aneka hidangan. Nasi kuning, ayam opor, rendang, sambal goreng kentang, dan tentu saja, aneka kue terbaik dari Kue Harapan Bunda yang kusajikan secara gratis untuk semua tamu. Rumah kami ramai dipenuhi oleh tawa, obrolan, dan doa. Aku melihat anak-anak yatim berlarian gembira di halaman. Aku melihat para tetangga duduk bercengkerama dengan akrab di teras. Wajah mereka semua memancarkan ketulusan. Di tengah keramaian itu, aku berdiri di sudut, hanya memandangi semuanya dengan hati yang meluap oleh rasa syukur. Pak Lurah menghampiriku. Selamat, Anissa. Kamu tidak hanya berhasil membangun sebuah rumah. Kamu telah berhasil membangun sebuah kehidupan yang terhormat. Rumah ini adalah buktinya. Ia berdiri kokoh bukan hanya karena semen dan bata, tapi karena kerja keras, ketulusan, dan doa-doamu. Setelah acara selesai dan semua tamu pulang, rumah kembali senyap. Hanya menyisakan aroma masakan dan kebahagiaan. Aku duduk sendirian di kursi rotan di teras, memandang langit senja yang berwarna keemasan. Rizal keluar membawa secangkir teh hangat dan memberikannya padaku. Ia kemudian duduk di kursi di sebelahku. Kami tidak berbicara. Kami hanya duduk berdampingan, menikmati keheningan yang nyaman. Dari teras ini, aku bisa melihat dengan jelas lampu-lampu di toko Kue Harapan Bunda yang berkelip di kejauhan. Dua titik cahaya itu, rumahku dan tokoku, adalah duniaku. Keduanya adalah istana yang kubangun dari nol, dari adonan dan doa. Aku menyesap tehku. Rasanya begitu nikmat. Kedamaian yang kurasakan saat itu begitu sempurna, begitu utuh. Tak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang kelam. Tak ada lagi hantu dari janji-janji kosong. Yang ada hanyalah masa kini yang indah dan masa depan yang terbentang cerah. Aku telah menemukan surgaku sendiri, di sini, di istana kecilku, bersama pangeran hatiku, putraku Rizal. Dan aku tidak membutuhkan apa-apa lagi. Hampir 10 tahun telah berlalu sejak senja kelabu itu, saat punggung Bima menghilang di kelokan jalan, membawa serta semua janji dan harapanku. 10 tahun. Waktu yang cukup untuk mengubah seorang bocah lelaki menjadi pemuda yang gagah, waktu yang cukup untuk mengubah gubuk reot menjadi istana kecil yang kokoh, dan waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka hingga yang tersisa hanyalah bekas samar yang tak lagi terasa sakit. Kehidupan kami telah menemukan ritmenya yang indah dan damai. Pagi hari dimulai dengan aroma kue yang menyebar dari dapur baruku yang luas, diikuti oleh kesibukan di toko yang tak pernah sepi. Rizal, putraku, kini telah berada di tahun terakhirnya di SMA. Wajahnya adalah perpaduan sempurna antara ketampananku di masa muda dan raut tegas yang entah ia warisi dari mana. Ia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, santun, dan menjadi idola di sekolahnya. Setiap sore, setelah membantu di toko, ia akan tekun belajar di kamarnya, mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri. Mimpinya adalah menjadi seorang insinyur pertanian untuk membangun desa kami. Mimpi yang kubiayai dengan setiap adonan kue yang kubuat. Sore itu adalah sore yang tenang seperti biasanya. Langit cerah, angin berdesir lembut memainkan daun-daun pohon mangga di halaman depan rumah kami. Aku baru saja selesai menyiram tanaman bunga melati kesukaanku di teras. Aroma wangi bunga bercampur dengan aroma sisa kue bolu pandan yang kubuat untuk camilan sore. Aku duduk di kursi rotan, menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi Rizal yang sedang serius membaca buku di ruang keluarga. Pemandangan itu, pemandangan sederhana yang penuh kedamaian, adalah surga duniaku. Aku sering berpikir, inikah puncak kebahagiaan itu? Rasa syukur yang meluap-luap, kedamaian yang tak ternilai harganya. Namun, kedamaian itu ternyata begitu rapuh. Sebuah suara deru mesin mobil tua yang serak dan batuk-batuk memecah keheningan sore.
Mobil itu berhenti tepat di depan gerbang rumahku yang terbuka separuh. Bukan mobil yang kukenali. Bentuknya sudah usang, catnya di banyak tempat sudah terkelupas dan berkarat, dan mengeluarkan asap hitam pekat dari knalpotnya. Pintu mobil terbuka dengan bunyi berderit yang memilukan. Seorang pria keluar dari kursi pengemudi. Ia berdiri sejenak, mematung, menatap rumahku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada kekaguman, kebingungan, dan keputusasaan yang bercampur menjadi satu. Posturnya sedikit bungkuk, rambutnya agak menipis dan tak terurus. Pakaiannya, sebuah kemeja flanel lusuh dan celana jeans pudar, tampak sudah berhari-hari tidak diganti. Wajahnya kusam, dihiasi guratan-guratan kelelahan yang dalam. Aku memperhatikannya dari teras, sedikit mengernyitkan dahi. Mungkin seorang salesman yang tersesat, atau seseorang yang mencari alamat. Aku tidak begitu mengenalinya. Wajah itu terasa familiar, namun juga begitu asing. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Pria itu kemudian berjalan dengan langkah ragu menuju gerbang. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang menyeret beban yang tak terlihat. Semakin dekat ia berjalan, semakin jantungku berdebar tak menentu. Ada sesuatu dari cara ia berjalan, dari sorot matanya yang kosong, yang membangkitkan sebuah memori yang telah lama terkubur di dasar palung hatiku. Ia berhenti tepat di depan gerbang, menatap lurus ke arahku. Mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi. Ia tampak kesulitan menemukan suaranya. Hingga akhirnya, sebuah nama keluar dari bibirnya yang pecah-pecah, suaranya serak dan bergetar. Anissa? Dad. Dunia di sekelilingku seolah berhenti berputar. Cangkir teh di tanganku bergetar. Suara itu, meskipun telah berubah, dilemahkan oleh waktu dan penderitaan, aku masih mengenalinya. Itu adalah suara yang dulu setiap malam membisikkan janji-janji di telingaku. Itu adalah suara yang 10 tahun lalu mengucapkan selamat tinggal dengan janji akan kembali. Itu Bima. Semua kedamaian yang kurasakan beberapa detik lalu menguap seketika, digantikan oleh badai emosi yang membingungkan. Tidak ada rasa rindu. Tidak ada rasa sakit karena cinta lama. Yang ada hanyalah keterkejutan yang dingin, yang perlahan-lahan menghangat menjadi amarah beku yang menusuk. 10 tahun ia menghilang tanpa kabar, membiarkan aku dan putranya nyaris mati kelaparan, dan sekarang ia berdiri di sini, di depan istana yang kubangun dari puing-puing kehidupanku yang ia hancurkan. Pintu mobil di sisi lain terbuka. Seorang perempuan kurus dengan wajah pucat dan mata yang sayu turun. Ia menggendong seorang anak laki-laki kecil, mungkin berusia 4 atau 5 tahun, yang tampak kurus dan lesu. Pakaian mereka sama lusuhnya dengan Bima. Perempuan itu menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani menatapku. Jadi ini alasannya. Inilah keluarga baru yang membuatnya melupakan kami. Bima seolah mendapatkan kembali sedikit kekuatannya. Nisa, ini aku, Bima. Suamimu, katanya lagi, seolah aku mungkin tidak mengenalinya. Kata, suamimu, terdengar begitu menggelikan dan memuakkan di telingaku. Aku meletakkan cangkir tehku di meja dengan gerakan perlahan dan terkontrol. Aku bangkit berdiri, berjalan menuruni tangga teras, dan berhenti beberapa langkah dari gerbang. Aku memasang ekspresi sedingin yang kubisa. Aku tidak akan memberinya kepuasan dengan melihatku menangis atau marah-marah. Aku tahu siapa kamu, jawabku, suaraku datar tanpa emosi. Ada perlu apa? Bima tampak terkejut dengan reaksiku yang dingin. Mungkin ia mengharapkan tangisan, amukan, atau setidaknya sebuah pelukan kerinduan yang naif. Nisa, rumah ini rumah kita, tanyanya, matanya masih menatap takjub pada bangunan rumahku. Aku tertawa kecil, tawa yang sinis dan tanpa kegembiraan. Rumahmu? Di mana bagianmu di rumah ini? Apakah ada satu bata pun yang kau letakkan? Atau mungkin satu butir pasir yang kau bayar? Ini rumahku. Rumahku dan anakku. Wajah Bima memerah menahan malu. Aku bisa jelaskan, Nisa. Dulu di kota, aku menikah lagi. Usahaku sempat berhasil, aku punya beberapa proyek bangunan. Kau bahagia, potongku tajam. Aku tidak perlu penjelasanmu. Aku sudah tahu. Kau bahagia dengan keluarga barumu, sementara aku dan anakmu di sini menghitung setiap butir beras untuk bisa makan. Penjelasanmu tidak akan mengubah fakta itu.
Sekarang katakan, ada perlu apa kau kemari? Mendengar keributan di luar, Rizal keluar dari dalam rumah. Ia berdiri di belakangku, posturnya yang tinggi dan tegap terasa begitu melindungiku. Ia menatap Bima dan keluarganya dengan tatapan bingung dan waspada. Ada apa, Bu? Siapa mereka? Tanyanya. Bima menatap Rizal. Matanya melebar, penuh keterkejutan. Ia melihat bocah 6 tahun yang ia tinggalkan kini telah menjelma menjadi seorang pemuda yang gagah. Ini Rizal? Anakku? Bima melangkah maju, hendak menyentuh Rizal, namun putaraku secara refleks melangkah mundur, berlindung di balik bahuku. Wajahnya menunjukkan penolakan yang jelas terhadap orang asing ini. Aku menatap Bima dengan dingin. Rizal, kenalkan. Ini orang yang dulu adalah bapakmu. Rizal menatap Bima dari atas sampai bawah, tatapannya dingin, tanpa kehangatan sedikit pun. Tak ada ekspresi kerinduan di sana, hanya rasa penasaran pada sepotong masa lalu ibunya yang tiba-tiba muncul dalam wujud yang begitu menyedihkan. Melihat penolakan di mata Rizal, Bima akhirnya runtuh. Ia menjatuhkan dirinya, berlutut di tanah berdebu di depan gerbang. Nisa, aku mohon maafkan aku, isaknya. Aku tahu aku salah. Aku berdosa padamu dan Rizal. Tapi aku mohon, tolonglah kami. Usahaku bangkrut. Aku ditipu habis-habisan. Kami sudah menjual semua yang kami punya. Kami sudah tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang sepeser pun. Perempuan di belakangnya mulai menangis tanpa suara, memeluk anaknya yang menatapku dengan mata bulat yang ketakutan. Kami sudah tidak makan dari kemarin, Nisa. Kami datang ke sini karena hanya ini satu-satunya tempat yang bisa kami tuju. Izinkan kami tinggal di sini, Nisa. Hanya untuk sementara. Aku akan bekerja apa saja, jadi kuli, jadi pesuruhmu, apa saja. Asal anak dan istriku bisa berteduh dan makan. Ia menunjuk pada anak kecil di gendongan istrinya. Kasihan anak ini, Nisa. Dia demam dan sudah berhari-hari tidak minum susu. Kasihan? Kata itu seperti menyulut api di dalam diriku. Semua ketenangan yang susah payah kujaga akhirnya retak. Kasihan, ulangku, suaraku kini bergetar karena amarah yang tak tertahankan. Kau bicara tentang kasihan padaku? Di mana rasa kasihanmu 10 tahun yang lalu saat kau meninggalkan Rizal yang masih begitu kecil? Apa kau pernah berpikir, apa anakmu ini sudah minum susu atau belum? Apa kau pernah bertanya, apa kami makan hari itu? Kau bahkan tidak pernah mengirim satu surat pun untuk sekadar bertanya apa kami masih hidup atau sudah mati. Saat Rizal demam tinggi dan aku tidak punya uang untuk membawanya ke dokter, di mana kau? Saat Rizal diejek teman-temannya karena tidak punya bapak, di mana kau? Saat aku harus bekerja mengucek pakaian dari subuh hingga malam sampai tanganku melepuh hanya untuk bisa membeli beras, di mana kau? Bima? Suaraku meninggi, setiap kata adalah luapan dari penderitaan yang kupendam selama bertahun-tahun. Dan sekarang, setelah kau hancur, setelah kau gagal, kau datang kemari, membawa serta hasil dari pengkhianatanmu dan memintaku untuk mengasihaninya. Aku menggelengkan kepala dengan tegas. Rumahku ini, setiap batanya, setiap gentingnya, kubangun dari air mata dan keringat yang kau sebabkan. Ini bukan tempat penampungan untuk para pecundang. Ini bukan tempat untuk menampung sisa-sisa kegagalanmu. Aku melangkah maju dan mendorong gerbang hingga tertutup rapat, menimbulkan bunyi dentang yang final. Aku menatap Bima yang masih berlutut di tanah melalui celah jeruji besi. Pergilah, kataku dengan suara yang kini kembali tenang, namun lebih mematikan. Urus keluargamu sendiri. Jangan pernah sekalipun kau libatkan aku dan anakku dalam masalahmu. Anggap saja kami sudah lama mati bagimu, sama seperti kau yang sudah lama mati bagi kami. Tanpa menoleh lagi, aku berbalik. Tanganku gemetar hebat. Kakiku terasa lemas. Rizal dengan sigap merangkul bahuku, memberiku kekuatan. Kami berjalan kembali masuk ke dalam rumah kami yang indah dan damai. Dari balik jendela, aku bisa melihat Bima akhirnya bangkit dengan lunglai. Ia dan keluarganya masuk kembali ke dalam mobil butut mereka, lalu pergi dengan suara mesin yang meraung sedih. Mereka lenyap dari pandangan, sama seperti Bima yang lenyap 10 tahun lalu. Aku terduduk di sofa, seluruh tenaga seolah tersedot habis.
Rizal duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Ibu tidak apa-apa? Aku menatap putraku, pahlawanku. Aku menggeleng pelan, lalu tersenyum tipis. Sekarang ibu tidak apa-apa. Semuanya sudah selesai? Ya, semuanya sudah selesai. Pintu menuju masa lalu itu akhirnya telah kututup dan kugembok rapat-rapat. Hantu itu telah kuusir selamanya. Rumah ini, istana kami, telah berhasil kupertahankan kesuciannya. Dan di dalamnya, hanya ada ruang untuk kami berdua, untuk masa depan kami yang cerah, yang tak akan pernah lagi bisa diganggu oleh tamu tak diundang dari masa lalu. Malam setelah Bima pergi terasa begitu panjang dan sunyi. Gema dari konfrontasi di depan gerbang seolah masih menggantung di udara, melapisi ketenangan rumah baru kami dengan selaput tipis ketegangan. Tak ada yang menyalakan televisi. Aku hanya membuatkan 2 cangkir teh jahe hangat, lalu duduk di samping Rizal di sofa ruang keluarga. Kami terdiam untuk waktu yang lama, masing-masing tenggelam dalam pikiran. Aku menatap uap yang mengepul dari cangkirku. Sejujurnya, ada sekelumit rasa ngilu di hatiku. Bukan untuk Bima, tidak sama sekali. Rasa itu sudah lama mati. Ngilu itu kutujukan pada anak kecil kurus di gendongan perempuan itu. Seorang anak tidak pernah bisa memilih siapa orang tuanya. Namun, rasa ngilu itu dengan cepat tertelan oleh sebuah kesadaran yang lebih besar. Tanggung jawab utamaku adalah melindungi hati dan masa depan putraku sendiri, Rizal. Kebahagiaan dan kedamaian yang kami miliki saat ini terlalu berharga untuk dikorbankan demi menampung kesalahan masa lalu orang lain. Seolah bisa membaca pikiranku, Rizal meletakkan tangannya di atas tanganku. Genggamannya hangat dan kokoh. Ibu jangan merasa bersalah, ujarnya pelan, suaranya dalam dan menenangkan. Apa yang ibu lakukan tadi sudah benar. Ibu hanya melindungi apa yang telah ibu bangun dengan susah payah. Melindungi rumah kita, melindungi kedamaian kita, dan melindungi aku. Ia menatapku lurus, matanya yang dulu bening kini memancarkan kedewasaan yang melampaui usianya. Selama 10 tahun, hanya ada kita berdua, Bu. Kita berjuang bersama, kita menangis bersama, kita bahagia bersama. Dia tidak ada di sini saat kita melewati semua itu. Dia tidak berhak untuk datang sekarang dan menikmati hasilnya. Kebahagiaan kita terlalu berharga untuk diganggu oleh masa lalu. Kata-kata Rizal adalah balsam yang menyejukkan hatiku. Ia benar. Ini adalah perjuangan kami, dan kemenangan ini mutlak milik kami berdua. Aku balas menggenggam tangannya erat. Terima kasih, Nak. Ibu tidak tahu apa jadinya ibu tanpamu. Dan aku tidak tahu apa jadinya aku tanpa ibu, balasnya sambil tersenyum. Malam itu, kami berbicara panjang lebar, menumpahkan semua yang terpendam. Kami mengenang masa-masa sulit, bukan dengan kesedihan, tapi dengan rasa bangga. Kami menertawakan betapa lucunya kami saat pertama kali berhasil membuat kue lapis yang bentuknya sedikit miring. Kami mengenang hari pertama membuka toko dengan perasaan haru. Malam itu, ikatan kami ditempa menjadi lebih kuat dari baja. Kami bukan lagi sekadar ibu dan anak yang rapuh, kami adalah tim, sebuah benteng yang tak terkalahkan. Keesokan harinya, seperti yang sudah kuduga, berita tentang kedatangan Bima menyebar secepat angin di desa kami. Saat aku membuka toko, beberapa tetangga dan pelanggan menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Ada rasa penasaran, ada pula rasa iba yang salah alamat. Namun, sebagian besar dari mereka justru menunjukkan dukungan yang luar biasa. Mak Ijah adalah orang pertama yang datang. Ia tidak membeli kue, ia hanya datang untuk memelukku. Aku dengar ceritanya, Nisa, bisiknya. Kamu perempuan hebat. Kamu kuat. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Jangan biarkan siapapun mengusik kebahagiaanmu. Dukungan serupa datang dari Pak Lurah, Bu RT, dan banyak warga lainnya. Mereka tidak lagi melihatku sebagai korban yang patut dikasihani, melainkan sebagai seorang pejuang yang berhasil mempertahankan wilayahnya. Pandangan mereka adalah validasi terakhir yang kubutuhkan. Aku telah berhasil mengubah narasi hidupku di mata semua orang, dari seorang istri terbuang menjadi seorang pengusaha wanita yang terhormat dan mandiri. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari seorang pemasok bahan kue yang berasal dari desa tetangga. Ia bercerita bahwa ia melihat Bima dan keluarganya menumpang di rumah kerabat jauh mereka di sana.
Mereka hanya tinggal selama 2 hari, sebelum akhirnya pergi entah kemana, mungkin mencari peruntungan di kota lain. Kabar itu sampai ke telingaku, namun tak menimbulkan gejolak apapun. Rasanya seperti mendengar berita tentang orang asing. Aku hanya mengangguk, lalu kembali sibuk menimbang tepung. Kisahnya benar-benar telah berakhir bagiku. Waktu kembali berjalan, menyembuhkan sisa-sisa guncangan emosional dari episode tersebut. Kehidupan kami kembali normal, bahkan terasa lebih damai dan kokoh dari sebelumnya. Fokusku kini sepenuhnya tercurah pada 2 hal, mengembangkan kue harapan Bunda dan memastikan Rizal mendapatkan masa depan terbaik. 1 tahun kemudian, hari yang kami nanti-nantikan pun tiba. Pagi itu, sepucuk amplop coklat dengan logo Kementerian Pendidikan tiba di rumah kami. Jantungku berdebar kencang saat Rizal membukanya dengan tangan sedikit gemetar. Kami membaca pengumuman itu bersama-sama. Selamat, Saudara Muhammad Rizal Alfian dinyatakan diterima di Institut Pertanian Bogor, Fakultas Teknologi Pertanian. Kami berteriak bersamaan. Aku melompat-lompat seperti anak kecil, memeluk Rizal erat-erat hingga ia kesulitan bernapas. Kami menangis. Tangis bahagia yang paling murni, yang paling melegakan. Semua kerja kerasku dari subuh hingga larut malam, setiap tetes keringat, setiap adonan yang kuolah, semuanya terbayar lunas pada momen itu. Putraku, anak seorang penjual kue dari desa kecil, berhasil menembus salah satu universitas terbaik di negeri ini. Dengan Rizal yang akan segera merantau untuk kuliah, aku menyibukkan diri lebih dalam pada pekerjaanku. Kue harapan Bunda terus berekspansi. Aku membuka sebuah cabang kecil di ruko yang kusewa di kota kecamatan. Toko baru itu lebih modern, dengan etalase berpendingin dan beberapa meja kecil bagi pelanggan yang ingin menikmati kue di tempat. Aku merekrut lebih banyak karyawan, memberikan pelatihan kepada mereka, dan mendelegasikan pengelolaan toko di desa kepada Yuminah yang kini telah menjadi manajer kepercayaanku. Aku bahkan membeli sebuah mobil box kecil bekas, dengan logo Kue Harapan Bunda, yang terpampang bangga di sisinya, untuk mendistribusikan kue ke 2 toko dan melayani pesanan catering yang semakin besar. Aku belajar menyetir, belajar tentang pembukuan yang lebih profesional, belajar tentang strategi pemasaran. Aku bukan lagi sekadar pembuat kue, aku telah bertransformasi menjadi seorang pengusaha. 4 tahun berlalu dalam sekejap. 4 tahun yang penuh dengan panggilan video setiap malam, dengan kiriman paket berisi rendang dan kue kering kesukaan Rizal, dan dengan rasa bangga yang terus membuncah setiap kali aku mendengar prestasinya di kampus. Hingga akhirnya, hari kelulusannya tiba. Aku duduk di antara ribuan orang tua lainnya di dalam auditorium megah di Bogor. Aku mengenakan kebaya terbaik yang kujahit sendiri, dengan selembar selendang batik yang elegan. Saat nama, Muhammad Rizal Alfian, Sarjana Teknologi Pertanian, dengan predikat cum laude, dipanggil ke atas panggung, air mataku tumpah ruah tanpa bisa kutahan. Aku melihat putraku, kini seorang pria dewasa yang gagah dalam balutan toga, berjalan dengan langkah mantap menerima ijazahnya. Ia tersenyum ke arahku dari atas panggung, senyum yang sama persis seperti saat ia pertama kali berhasil menjual kue bolu kukus buatanku di warung Mak Ijah belasan tahun lalu. Senyum penuh kemenangan. Di saat itu, aku tahu bahwa aku telah memberikan segalanya, dan semua itu tidak sia-sia. Beberapa bulan setelah wisuda, Rizal kembali ke desa. Banyak yang mengira ia akan bekerja di perusahaan besar di Jakarta. Namun, ia punya rencana lain. Ilmu ini akan lebih bermanfaat di sini, Bu, katanya suatu sore saat kami duduk di teras rumah. Aku ingin membuat koperasi untuk para petani di desa kita. Kita bisa memotong rantai tengkulak, mengolah hasil panen menjadi produk bernilai jual lebih tinggi. Desa kita punya potensi luar biasa, Bu. Dan aku ingin membangunnya, bersama Ibu. Aku menatapnya dengan rasa haru yang tak terkira. Mimpinya begitu mulia. Ia tidak melupakan dari mana ia berasal. Dan kini, beberapa tahun setelahnya, aku duduk di teras yang sama. Usiaku mungkin sudah tidak muda lagi, uban pertama sudah mulai menghiasi rambutku. Namun, aku merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Di hadapanku, terhampar pemandangan halaman rumah yang asri. Di kejauhan, aku bisa melihat bangunan koperasi tani, Harapan Maju, yang didirikan dan dipimpin oleh Rizal,
berdiri kokoh di samping masjid desa. Koperasi itu telah berhasil meningkatkan kesejahteraan banyak petani. Toko, Kue Harapan Bunda, masih berjaya, kini dengan manajemen yang lebih modern dan bahkan sudah mulai menerima pesanan secara online. Aku tidak lagi turun tangan membuat adonan setiap hari. Tugasku kini adalah mengawasi, berinovasi menciptakan resep baru, dan menikmati hasil dari kerajaan kecil yang telah kubangun. Rizal menghampiriku, membawa nampan berisi 2 cangkir kopi dan sepiring kue lapis legit buatanku. Ia kini telah menikah dengan seorang gadis santun dari desa, seorang guru di sekolah tempatnya dulu belajar. Mereka memberiku seorang cucu laki-laki yang menggemaskan, yang kini menjadi sumber tawa baru di rumah kami. Kopinya, Bu Ratu, canda Rizal, meletakkan cangkir di hadapanku. Aku tertawa. Terima kasih, Pak Insinyur. Kami duduk berdampingan, menyeruput kopi dalam keheningan yang nyaman, memandangi senja yang mulai turun. Senja kali ini tidak lagi berwarna kelabu seperti senja perpisahan bertahun-tahun lalu. Senja kali ini berwarna keemasan, hangat, dan penuh janji akan hari esok yang lebih baik. Aku memandang semua yang kumiliki, putra yang berbakti, menantu yang baik, cucu yang lucu, rumah yang nyaman, dan sebuah usaha yang menjadi warisan perjuanganku. Aku memulai semuanya dari nol, dari dapur yang reot, dengan hati yang hancur. Aku mengubah air mata menjadi adonan, mengubah kepedihan menjadi tungku yang menyala-nyala. Dan kini, di ujung perjuanganku, aku menuai kebahagiaan yang tak terkira. Aku telah membuktikan, bukan hanya pada dunia, tapi juga pada diriku sendiri, bahwa seorang wanita tidak ditentukan oleh pria yang mendampinginya atau meninggalkannya. Ia ditentukan oleh kekuatan, kegigihan, dan harapannya sendiri. Dan harapanku telah berbuah menjadi surga yang paling manis. Tentu saja. Berikut adalah epilog yang panjang dan mendalam untuk menutup keseluruhan cerita yang menggambarkan warisan, refleksi, dan kebahagiaan paripurna yang diraih Anissa. 20 tahun. Begitu banyak yang bisa terjadi dalam 20 tahun. Waktu bisa mengubah benih menjadi pohon yang rindang, mengubah tangis menjadi tawa, mengubah adonan sederhana menjadi sebuah kerajaan bisnis yang kokoh. Dan bagiku, Anissa, 20 tahun telah mengubah seorang janda yang nyaris putus asa menjadi seorang ibu, seorang nenek, dan seorang perempuan yang berdiri tegak di atas fondasi takdir yang ia pahat dengan tangannya sendiri. Aku kini berada di usia senja. Rambutku tak lagi hitam legam, melainkan telah dihiasi jalinan perak yang berkilauan, saksi dari setiap kebijaksanaan yang kudapat melalui tempaan waktu. Kulitku tak lagi kencang, namun setiap kerutan di sudut mataku adalah peta dari ribuan senyuman dan tawa bahagia yang telah kualami. Aku tidak lagi berdiri di balik meja kasir atau tungku panas dari subuh hingga larut malam. Posisiku kini telah bergeser. Aku adalah sang matriark, penasihat agung dari Kue Harapan Bunda, sebuah nama yang kini tak hanya dikenal di desa kami, tapi telah merambah ke beberapa kota di penjuru provinsi. Pagi ini, seperti pagi-pagi lainnya, aku duduk di teras belakang rumahku, menghadap ke sebuah taman bunga yang kurawat dengan penuh cinta. Di tanganku, secangkir teh melati hangat. Di sampingku, seorang gadis kecil berusia 6 tahun dengan 2 kuncir kuda yang menggemaskan sedang sibuk mencoba membentuk adonan kue dari tanah liat. Namanya Maya, putri semata wayang Rizal dan Sarah, menantuku. Ia adalah mentari pagi di usiaku yang mulai meremang. Nenek, lihat, Maya bikin kue putri salju. Serunya riang, menunjukkan gumpalan tanah liat yang ia taburi dengan kelopak bunga Kamboja putih yang rontok. Aku tersenyum, mengusap kepalanya. Cantik sekali, sayang. Nanti kalau sudah besar, nenek ajari cara membuat kue putri salju yang sebenarnya, ya. Yang bisa dimakan dan rasanya manis sekali. Mata bulatnya berbinar. Asik. Maya mau jadi pembuat kue hebat seperti nenek. Di kejauhan, aku melihat Rizal, yang kini menjadi pria matang berusia 30-an, sedang berjalan memeriksa saluran irigasi baru yang ia rancang untuk koperasi tani, Harapan Maju. Koperasi itu kini menjadi tulang punggung perekonomian para petani di desa, sebuah warisan nyata dari ilmunya yang ia abdikan untuk tanah kelahirannya. Ia melambaikan tangan ke arahku, dan aku membalasnya dengan senyum bangga yang tak pernah luntur. Kehidupan telah memberiku lebih dari yang pernah berani kumimpikan.
Kue Harapan Bunda kini memiliki 5 cabang di kota-kota yang berbeda, sebuah dapur pusat yang modern dan higienis, serta lebih dari 50 karyawan yang nasibnya bergantung pada usaha yang kumulai dari tungku tua itu. Yuminah, sahabat seperjuanganku, kini menikmati masa tuanya dengan tenang. Ia sudah kuanggap sebagai keluarga, kubangunkan sebuah rumah yang layak di sebelah rumahku, dan anak-anaknya berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi berkat gaji dan bonus yang ia terima selama mengabdi. Warisan perjuanganku ternyata bukan hanya untukku dan Rizal, tapi juga meneteskan berkah bagi orang-orang di sekelilingku. Hari ini adalah hari yang istimewa. Tepat 20 tahun yang lalu, aku pertama kali membuka pintu warung kecilku di persimpangan jalan itu. Rizal dan Dewan Direksi Perusahaan, sebuah istilah yang masih terasa aneh di telingaku, telah menyiapkan sebuah perayaan besar di Balai Desa sore nanti. Sebuah perayaan yang kata mereka bukan hanya untuk merayakan kesuksesan bisnis, tapi untuk merayakan sebuah perjalanan. Persiapan acara itu membuatku tanpa sadar melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Siang tadi, saat mencari album foto lama, tanganku tak sengaja menyentuh sebuah kotak kayu jati yang tersimpan di bagian paling atas lemari. Kotak itu adalah peti hartaku, berisi benda-benda yang tak ternilai harganya. Dengan hati-hati, kubawa kotak itu ke teras. Kubuka tutupnya yang berat. Aroma kayu tua dan kapur barus menguar. Di lapisan paling atas, tergeletak sebuah buku tulis yang sampulnya sudah menguning dan rapuh. Itu adalah buku resep tulisan tangan ibuku, dengan beberapa catatanku sendiri yang kutambahkan di halaman-halaman kosong. Aku mengusap sampulnya dengan lembut. Dari buku inilah semua keajaiban bermula. Dari coretan-coretan sederhana ini, lahir ribuan kue yang telah menghidupi kami. Di bawah buku itu, ada sebuah benda yang membuat hatiku bergetar. Sebuah gambar di atas kertas HVS yang sudah sedikit kusam, dilipat dengan rapi. Gambar, rumah kue ibu dan Rizal, buatan putraku saat ia masih duduk di bangku SD. Aku membukanya perlahan. Goresan pensil warnanya masih terlihat jelas. Sebuah rumah sederhana, seorang ibu dan seorang anak bergandengan tangan. Mimpi seorang anak kecil yang lugu. Aku menoleh, memandang sekelilingku. Aku sedang duduk di teras rumah yang jauh lebih indah dari yang ada di gambar itu. Mimpi itu telah menjadi kenyataan yang melampaui imajinasi. Aku terus menggali isi kotak itu. Ada pengocok telur manual pertamaku yang kawatnya sudah sedikit berkarat. Ada papan nama kayu pertama, Kue Harapan Bunda, yang catnya sudah mengelupas. Dan di dasar kotak, tersembunyi sebuah benda yang paling menyakitkan sekaligus paling menguatkan, foto pernikahanku dengan Bima. Aku menatap foto itu lama. Kami tampak begitu muda, begitu bahagia, begitu penuh harapan. Wajah Bima yang tampan tersenyum lebar ke arah kamera. Aku yang masih lugu merangkul lengannya dengan penuh cinta. Selama bertahun-tahun, aku menghindari foto ini. Melihatnya terasa seperti membuka luka lama. Tapi hari ini, anehnya, tak ada lagi rasa sakit itu. Tak ada amarah, tak ada kekecewaan. Yang ada hanyalah sebuah perasaan datar, seperti melihat sebuah adegan dari film tentang kehidupan orang lain. Pria di foto itu, pria yang tersenyum itu, bukanlah pria yang sama dengan sosok hancur yang berlutut di depan gerbang rumahku 10 tahun yang lalu. Dan perempuan lugu di foto itu, bukanlah diriku yang sekarang. Kami adalah dua orang asing dari masa lalu yang tak lagi relevan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku sudah memaafkannya? Pertanyaan itu terasa salah. Aku sadar, aku tidak perlu memaafkannya, karena ia sudah tak memiliki kuasa apapun lagi atas perasaanku. Memaafkan menyiratkan bahwa masih ada luka yang perlu disembuhkan. Tapi lukaku sudah sembuh total, tertutup oleh lapisan tebal kebahagiaan dan rasa syukur. Keberadaannya di duniaku kini tak lebih penting dari sebutir debu di lantai. Aku mengambil foto itu, menatapnya untuk terakhir kali, lalu menyimpannya kembali ke dalam kotak. Kisahnya benar-benar sudah usai. Sore harinya, balai desa disulap menjadi begitu meriah. Ratusan orang hadir. Ada para pejabat daerah, rekan-rekan bisnis, para pemasok, seluruh karyawan dan keluarga mereka, serta tentu saja, warga desa yang telah menjadi saksi hidup perjalananku. Panggung dihias dengan indah, dengan spanduk besar bertuliskan, 20 tahun Kue Harapan Bunda, merayakan perjalanan, menebar harapan.
Di sepanjang dinding, dipajang foto-foto perjalanan kami. Foto warung pertama yang sederhana, foto saat aku dan Yuminah kelelahan di depan tumpukan pesanan lebaran, foto Rizal saat membantu di toko dengan seragam SMP-nya, foto peresmian cabang-cabang baru. Itu adalah sebuah galeri perjuangan. Acara diisi dengan berbagai sambutan. Bapak Bupati, yang dulu hanya kudengar namanya, kini berdiri di panggung memujiku sebagai Sri Kandi Ekonomi dari daerah kami. Aku hanya bisa tersenyum dan menunduk malu. Namun, momen yang paling mengharukan adalah saat Rizal naik ke atas panggung. Ia berdiri tegap di podium, menatapku yang duduk di barisan depan dengan tatapan penuh cinta. Selamat sore, Bapak, Ibu, hadirin sekalian, ia memulai, suaranya tenang dan berwibawa. Hari ini kita merayakan ulang tahun sebuah toko kue. Tapi bagi saya pribadi, hari ini saya merayakan ulang tahun seorang pahlawan. Pahlawan itu adalah ibu saya, Anissa. Suasana menjadi hening. Rizal menarik napas dalam-dalam. Banyak dari Anda mengenal ibu saya sebagai seorang pengusaha yang sukses. Tapi saya mengenalnya dari sisi yang berbeda. Saya mengenal tangannya yang melepuh karena sabun cuci bertahun-tahun sebelum akhirnya melepuh karena adonan panas. Saya mengenal punggungnya yang sering ia urut sendiri di malam hari karena kelelahan. Saya mengenal air matanya yang seringkali jatuh dalam diam di sudut dapur saat ia mengira saya sudah tertidur. Suara Rizal sedikit bergetar. Beberapa hadirin mulai menyeka sudut mata mereka. Saya ingat betul saat kami benar-benar tidak punya apa-apa untuk dimakan. Ibu saya tidak pernah menunjukkan keputusasaannya di depan saya. Ia akan bercerita tentang dongeng-dongeng indah untuk membuat saya lupa pada rasa lapar. Malam itu, ia mengambil sisa tepung terakhir kami, dan dengan tangan gemetar, ia membuat kue bolu kukus pertama. Kue itu bukan sekadar makanan, Bapak, Ibu. Kue itu adalah adonan yang terbuat dari tetesan air mata, sejumput keberanian, dan segunung harapan. Harapan bahwa putranya bisa makan kenyang keesokan harinya. Maka, setiap potongan, kue harapan Bunda, yang Anda nikmati, di dalamnya ada cerita itu. Cerita tentang kekuatan seorang ibu. Cerita tentang bagaimana kepedihan bisa diubah menjadi sesuatu yang manis. Ibu saya tidak hanya membangun sebuah bisnis. Ia telah membangun kembali kehidupan kami dari nol. Ia adalah bukti nyata bahwa modal terbesar di dunia ini bukanlah uang, melainkan cinta dan kegigihan yang tak pernah padam. Untukmu, Ibu, pahlawanku, terima kasih atas segalanya. Aku tak bisa lagi menahan tangisku. Seluruh hadirin berdiri, memberikan tepuk tangan yang paling meriah yang pernah kudengar. Rizal turun dari panggung dan langsung memelukku. Di dalam pelukannya, aku merasa menjadi perempuan paling kaya di seluruh dunia. Saat giliranku tiba untuk memberikan sambutan, aku hanya bisa berbicara dari hati. Aku tidak menyiapkan naskah. Aku mengucapkan terima kasih pada almarhumah ibuku yang telah mewariskan resep dan semangat. Aku berterima kasih pada Yuminah yang telah menjadi saudara dalam perjuangan. Aku berterima kasih pada para karyawan yang telah bekerja dengan loyal. Aku berterima kasih pada para pelanggan dan seluruh warga desa yang telah memberiku kepercayaan. Dan di akhir pidatoku, aku mengumumkan sebuah program baru dari perusahaan, Beasiswa Harapan Bunda. Sebuah program beasiswa penuh hingga sarjana yang akan diberikan setiap tahun kepada 2 orang gadis yatim atau dari keluarga tidak mampu di desa kami yang berprestasi. Aku ingin harapan yang dulu kumiliki bisa terus tumbuh dan mekar di dalam diri generasi-generasi penerus. Memberi mereka kesempatan yang tak pernah kumiliki. Tepuk tangan kembali membahana, lebih keras dari sebelumnya. Malam itu, setelah semua kemeriahan usai, kami kembali ke rumah. Rumah terasa begitu damai. Rizal, Sarah, dan Maya sudah tertidur di kamar mereka. Aku duduk sendirian di teras belakang, menatap bulan purnama yang bersinar terang. Aku memikirkan kembali seluruh perjalananku. Sebuah perjalanan yang dimulai dari titik terendah, dari kehampaan dan pengkhianatan. Siapa sangka, titik terendah itu justru menjadi fondasi terkuat bagi istana yang kubangun hari ini. Mungkin, jika Bima tidak pernah meninggalkanku, aku akan selamanya menjadi Anissa, seorang istri penurut yang hidup dalam bayang-bayang suaminya. Mungkin aku tidak akan pernah menemukan kekuatan luar biasa yang ternyata selama ini terpendam di dalam diriku.
Terkadang, badai terhebat dalam hidup kita datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan jalan, agar kita bisa melihat cakrawala baru yang lebih cerah. Pengkhianatannya adalah badai itu. Dan setelah badai itu reda, yang tersisa adalah aku, diriku yang sejati, yang mampu berdiri tegak dan menumbuhkan tamanku sendiri. Tiba-tiba, sepasang tangan mungil memeluk leherku dari belakang. Maya, cucuku, ternyata belum tidur. Nenek belum tidur, bisiknya. Aku tersenyum, menariknya untuk duduk di pangkuanku. Nenek sedang menikmati malam, sayang. Lihat, bulannya indah sekali. Ia menyandarkan kepalanya di dadaku. Nenek, tadi Maya dengar pidato ayah. Katanya nenek pahlawan. Pahlawan itu apa, Nek? Aku terdiam sejenak, mencari jawaban yang paling sederhana untuknya. Aku menunjuk ke arah dapur, di mana cahayanya masih menyala. Pahlawan itu, kataku lembut, adalah seseorang yang saat dunianya gelap, ia tidak mengutuk kegelapan, tapi ia belajar cara menyalakan apinya sendiri. Walaupun awalnya hanya api kecil dari tungku tua. Maya mungkin tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mengangguk. Aku memeluknya erat, mencium aroma sampo bayi dari rambutnya. Di pangkuanku, kugenggam masa depanku. Di dalam rumah, beristirahat masa kiniku. Dan di dalam kotak kayu jati, tersimpan masa laluku yang telah berdamai. Semuanya berada di tempatnya masing-masing. Hidupku utuh. Aroma manis dari bunga melati di taman bercampur dengan sisa wangi kue dari perayaan tadi. Itulah aroma hidupku. Aroma manis yang lahir dari sebuah perjuangan. Aroma manis dari sebuah warisan yang akan terus hidup jauh setelah aku tiada. Aku memejamkan mata, dan hatiku berbisik penuh syukur. Terima kasih, ya Tuhan, untuk setiap adonan, untuk setiap ujian, untuk setiap harapan. Semuanya begitu manis pada akhirnya.